Recording in progress. Melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup ini milik-Mu, Cinta ini milik-Mu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, sampai keturunan kami. hidup kami milik-Mu. Cinta ini milik-Mu, Semua yang ku punya milik-Mu ya Tuhan. Oke, shalom teman-teman.
Boleh semuanya nyalakan kameranya yang udah join. Welcome to webinar I Declare hari ini dengan tema Healthy Relationship. Karena hari ini khusus untuk perempuan, jadi bagi yang merasa bukan perempuan atau mungkin salah login gitu silahkan leave ya, karena ini khusus perempuan supaya hari ini kita bisa intim bisa personal, bisa bebas gabung. Teman-teman yang udah dapat background bisa pakai backgroundnya. Aku sendiri lagi nggak pakai karena Tata nggak bisa tadi. Kalau aku pakai, aku jadi mukanya melayang gitu, ngilang cuma setengah. Jadi kalau teman-teman yang bisa pakai backgroundnya, silahkan pakai backgroundnya. Tapi yang nggak bisa pakai juga nggak apa-apa. Nah, aku mau lihat dulu nih, ada siapa aja yang udah hadir. Kalau misalkan berdasarkan dasar yang kemarin udah register, udah hampir 150 ya. Tapi kita lihat, kita mau menunggu mungkin teman-teman yang lain dulu kali ya, Kak Nia, Kak Eva, supaya nggak ada yang ketinggalan. Nah, hari ini kita selain akan mendengarkan cerita dari kalau juga Kak Sinta, kita juga nanti akan ada breakout room, di mana nanti di breakout room kita bisa lebih personal lagi, bisa sharing-sharing pengalaman pribadi kalian yang mungkin relate sama topik kita hari ini, dan kalian juga bisa saling nguatin, karena siapapun yang punya pengalaman sama, pasti kan bisa dikuatin ya, kalau udah pernah mengalami. Kalau kita nggak pernah mengalami, biasanya kita cuman teori aja. Jadi, teman-teman nanti bisa gabung sampai akhir acara nanti, jangan sampai kelewatan, karena pastinya di breakout room nanti akan lebih intimate dan personal. Oke, kalau gitu, sebelum kita memulai webinar hari ini, mungkin teman-teman mau ngambil kopi atau ngambil teh, apapun minuman favorit kalian, biar sejam ke depan ini kita boleh fokus. Walaupun nanti kita juga akan ada toilet break, jadi kalau teman-teman nanti nggak mau kelewatan gitu kan, takutnya ada bagian-bagian yang penting, kalian jangan sampai kan kebelet, nanti ada toilet break, tenang aja. Supaya kalian bisa ke toilet dulu, terus nanti kita balik lagi dan kita lanjutin lagi diskusinya. Oke, mari untuk memulai webinar hari ini kita mau buka dengan doa. Aku akan ajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh bertemu Tuhan via Zoom di dalam webinar yang diadakan oleh I Declare, Tuhan, berjudul Healthy Relationship. Kami tahu Tuhan, selama kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, kami seringkali atau mungkin kerap kali bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kami Tuhan, dan bahkan mungkin toksik Tuhan, dan kami butuh hikmat Tuhan untuk tahu bagaimana menanganinya Tuhan. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan relationship itu Tuhan, atau jangan-jangan kami yang tanpa sadar seringkali toksik Tuhan. Kami mau melalui webinar ini kami bisa mengenal Kau lebih lagi, tapi juga mengenal diri kami, dan kami boleh diberikan hikmat untuk bisa Tuhan menangani hal-hal yang sebelumnya kami tidak mengerti. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat juga kepada kedua pembicara kami Tuhan, dan juga nanti saat kami akan ada diskusi di breakout room, juga berikan hikmat kepada para leaders dan counselors yang akan memimpin breakout room kami. Di dalam Yesus kami berdoa, amin. Oke, seperti yang aku bilang tadi, di webinar hari ini kita udah ada 2 tamu cantik yang luar biasa, yang kalau teman-teman lihat flyernya sebenarnya udah ada kayak penjelasan singkatnya ya, tapi kita pastinya mau mengenal lebih lagi ya, kedua pembicara kita ini. So, boleh nggak sih Kak Sinta dan Kak Love perkenalan lagi nih secara singkat ke teman-teman kita yang udah join? Mungkin dimulai dari Kak Sinta dulu ya. Silakan Kak Sinta. Halo Yamima, halo Love, halo semuanya, salam kenal, apa kabar semuanya? Aku berdoa semuanya dalam keadaan baik ya. Aku Sinta Rosari, sekarang ikut membantu menggembalakan di Kingdoms Ambassador Community. Suami saya adalah Marsha Manopo ya, dia adalah gembala juga di Kingdoms Ambassador Community. Dan sekarang lagi ingin merintis juga usaha, dan juga single barunya yang tadi tuh milikmu ya Tuhan, milikmu Tuhan, bersama Kak Marsha berdua. Oke, thank you Kak Sinta. Jadi udah nggak single ya, udah married ya ini teman-teman. Puji Tuhan ya. Mungkin kita bisa nanya-nanya nanti ya, apakah Kak Marsha pacar pertamanya, atau jangan-jangan sebelum Kak Marsha ada pacar yang lain yang mungkin Boleh. nanti ya, ditahan dulu. Oke, kedua, kalau Faye silakan boleh perkenalan singkat Kak. Mantul perkenalannya. Halo Mima, halo Cinta dan semua sisters in Christ. Shalom, namaku Lovelia Caradinata Tapiheru. Seperti belakangnya Tapiheru, jadi aku istri dari Pastor Christopher Tapiheru.
Aku ibu dari 3 orang anak, 3 jagoan tepatnya, Dustin, Daver, dan Donte. Aku melayani di New Wine International Church, dan aku adalah founder of Blessed Lady Discipleship yang menjadi pemuritan khusus para wanita. Juga bersama dengan suami, kita merintis juga pemuritan bagi pasangan suami istri, namanya Sacred Marriage. Dan pemuritan ini berjalan secara online, teman-teman. Komunitas juga, kita bersama dengan I Declare adalah para pejuang di generasi ini yang berjuang melalui media sosial ya, gitu teman-teman. Mungkin itu perkenalannya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut setelah kita memulai webinar kali ini. Ya, Mima kayaknya nge-lag ya? Siap. Oke, thank you kalau Kak Oke. Sinta. Nah, oh ya, masa sih? Enggak, tadi sempat Aman tapi nggak sekarang? udah nggak Aman aman. ya? Oke, teman-teman doakan ya supaya internetnya lancar sepanjang malam ini. Oke, Iya. Mima nge-freeze di aku. sama kalau udah sempet perkenalan singkat. Coba. Maklum ya kalau misalkan Zoom ada teknis kayak gini. Ini sekarang masih nge-freeze nggak, Kak? Aman Oke. sih, tapi mukanya nggak ada. Emang. Ya udah, sementara foto saya Oke, dan oke. saya dulu ya. Ini foto aku dan mamaku yang merupakan gembala sidang juga. Harusnya diajakin ya, kan di ibu-ibu juga ya perempuan. But anyway, sambil nunggu internetku pulih nih Kak, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaannya tentang bagi Kakak tuh apa sih arti kata toxic? Karena kan ada juga nih yang zaman sekarang dikit-dikit toxic, dikit-dikit toxic. Padahal belum tentu toxic. Misalkan ditegur dikit karena dia salah, oh toxic nih gitu. Nah, menurut Kakak sendiri apa sih definisi kata toxic? Mungkin gantian dimulai dari Kalove. Oke, gantian ya, jadi aku duluan. Toxic seperti arti nama toxic sendiri kan adalah racun ya. Jadi nggak mungkin kalau kita mengkonsumsi racun gitu ya, nggak mempunyai efek kepada kita. Tidak berefek itu nggak mungkin. Jadi toxic itu minimal berefeknya adalah merusak kita ya, dan maksimalnya itu mematikan. Mematikannya bisa secara literal gitu, seperti kita tema hari ini ya, healthy relationship, jadi hell di situ ya, dan neraka di situ. Kita bisa merasakan neraka sebelum waktunya gitu, padahal kita masih ada di dunia ini, tapi udah kayak neraka di dunia ini. Dan kalau kita terus di situ, kita bisa loh sampai benar-benar terbawa sampai literally ke sana gitu teman-teman. Jadi hari ini semoga kita disadarkan dan diselamatkan sama Tuhan dari hubungan yang seperti itu. Atau bahkan kita sendiri tadi di dalam doanya Mima bilang ya, tanpa sadar kita malah yang menyebarkan toksik itu sendiri gitu. Terus juga kerohanian kita mati, itu yang dibawa oleh toxic relationship sih gitu. Ada lagi Sinta mau tambahin mungkin? Kalau aku cuma nambahin ini aja, kalau udah namanya toxic itu tuh yang lebih dari kadarnya gitu, yang melebihi dari kadarnya. Kalau misalnya let's say kita kan dikasih emosi ya sama Tuhan ya, emosi negatif juga gitu kan, misalnya ada marah, ada sedih, ada takut gitu ya. Nah, kalau itu semua berlebihan gitu ya, berlebihan ke kita gitu, kayak kita jadi ketakutan, kita jadi stres, kita jadi bener-bener bisa keluar dari diri kita sendiri, ataupun sebaliknya kita bisa menakuti pasangan kita atau siapapun, ya, kita menakuti dia segitunya. Nah, itu namanya udah toksik gitu. Jadi sesuatu yang memang di hubungan itu yang terlalu berlebihan, yang membuat kita jadi dikuasai sama selain Tuhan gitu, ketakutan, stres dan lain-lain. Itu sih. Iya. Oke, jadi yang aku dapat dari kasihan, overthinking, membuat kita mungkin nggak tenang, membuat kita stres, itu udah bisa dikategorikan sebagai toxic. Nah, ini pertanyaan selanjutnya lebih menarik nih. Apakah kakak berdua gitu pernah mengalami atau pernah ada di dalam hubungan yang toxic gitu? Karena kan pastinya sebelum menikah dengan pasangan kalian masing-masing sekarang gitu, kalau Ve dengan Kakak Kristo dan Kasinta dengan Kak Marsha, pasti mungkin pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Nah, waktu itu boleh diceritain nggak gimana keadaan kalian toksiknya tuh seperti apa? Dari Kasinta dulu. Pernah, sangat pernah sekali. Curhat Justru- nih bakalan nih kayaknya. Iya, karena justru sebelum Kak Marsha itu aku benar-benar di dalam toxic relationship selama 7 tahun. Jadi emang lama banget gitu. Dan memang
keluar dari toxic relationship itu aku bilang memang tidak mudah ya, karena kita sudah kayak dalam lingkaran setan kalau aku bilang. Ya kita akan terkungkung dalam itu, kita akan terus berputar di situ gitu ya. Pernah banget, dan itu berimpact juga sebenarnya. Ini kan aku kan juga tidak mau menutupi apapun dari kita gitu ya, aku sama Marsha gitu, dan hubungan aku sama Marsha nggak bisa dijadikan kebenaran semua orang juga gitu. Nah, justru sebenarnya harusnya tuh aku waktu itu tidak langsung jadian nih sama Kak Marsha sebenarnya menurutku, karena aku tuh masih dalam aura toksik. Jadi aku sempat dulu sama mantanku itu kan karena diselingkuhin berkali-kali, dan aku ampuni berkali-kali juga, dan itulah toksik gitu loh. Kayak kita nggak tahu yang mana lagi, yang mana yang sehat, yang mana yang enggak, yang mana yang terbaik buat kita tuh kita udah nggak tahu tuh. Udah yang penting pokoknya aku ketakutan kehilangan dia, aku takut nggak ada yang mau lagi sama aku dan segala macamnya. Nah, puji Tuhannya bisa keluar dari situ, tapi di saat itu aku mungkin mengambil keputusannya agak cepet nih, jadi impactnya ke Marsha tuh aku jadi posesif, jadi protektif, jadi overprotective, jadi ketakutan kalau dia pergi kemana, ketakutan kalau ini dia balas chat siapa aku jadi overthinking dan segala macam. Nah itu tuh efek-efek yang ditimbulkan dari sebenarnya toxic relationship itu gitu. Kalau dari aku sih mungkin itu dulu kali ya ininya, maksudnya secara bagian besarnya gitu. Oke, 7 tahun ya, Kak, lama banget loh itu bertahan Lama dalam banget. toxic relationship. Nanti mungkin kita bisa gali lebih dalam ya, pengen tahu kenapa Boleh. selama 7 tahun gitu bertahannya, kenapa nggak 2 tahun Kakak putus? Mau dijawab sekarang atau nanti aja kali ya? Tunggu Kak Lovi dulu ya. Bebas. Kak Lovi gimana? Kak Lovi pernah juga ada di dalam. Oke, kalau hubungannya secara asmara, aku thanks God-nya nggak pernah gitu ya. Karena dulu putusnya lebih ke kayak masih muda aja, sama-sama masih muda, nggak cocok gitu ya. Jadi putuslah gitu karena kebanyakan cekcok, karena tidak cocok gitu. Tapi sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai toxic relationship gitu. Tapi bersyukur dibikin putus juga, Tuhan izinkan putus, walaupun bukan toxic relationship teman-teman. Karena ternyata Tuhan mau menyediakan aku untuk seseorang yang lebih baik lagi di depan, kemudian ketemu Pastor Kristo gitu ya. Jadi kalau aku aja teman-teman yang nggak dalam toxic relationship diizinkan putus gitu ya, bersyukur pasti Tuhan udah siapin seorang yang lebih baik lagi, apalagi kita yang ada dalam toxic relationship. Kalau sampai Tuhan izinkan putus, jangan lama-lama bersedih ya teman-teman ya, justru harus bersyukur gitu. Tuhan selamatkan kita dari hubungan yang seperti itu, karena pasti ada seseorang yang Tuhan udah siapin yang lebih baik lagi. Aku bukti nyatanya deh teman-teman ya. Mungkin kalau secara asmara aku kayaknya lebih ke sering dengar cerita teman, tapi di sekitar aku, terdekat aku, ada yang masih dalam toxic relationship nggak? Sejujurnya masih ada gitu. Bahkan ini udah sulit karena udah masuk ke dalam pernikahan teman-teman. Jadi semoga sih buat kita yang masih single mungkin atau masih statusnya pacaran, hari ini bisa benar-benar merefleksikan sih hubungan kita seperti apa dengan pasangan masing-masing supaya nggak jadi sesuatu yang telat di kemudian hari gitu teman-teman. Kalau udah dalam pernikahan itu wow sulit banget gitu, dan ya aku pun berupaya membantu, tapi jujurnya memang sulit banget gitu ya kalau udah terlanjur dalam pernikahan gitu. Wah, menarik banget ya Kak, soalnya tadi Kak Lovi sempat tekenin bahwa kalau misalkan masih pacaran gitu, itu lebih baik keluar sekarang. Karena aku juga jadi teringat banyak banget juga menangani orang-orang yang udah nikah, padahal aku sendiri belum nikah, tapi mereka curhatnya ke aku. Mereka ada di dalam toxic relationship, dan kita juga kadang-kadang bingung ya menasihatkannya, karena kan di dalam kekristenan kita nggak percaya dengan perceraian gitu. Jadi lebih baik it's better to be single than marrying the wrong person ya. Lebih baik single daripada menikah dengan orang yang salah. Nah, mau balik lagi nih ke Kak Sinta, kan tadi kakak bilang kakak sempat ada di toxic relationship selama 7 tahun. Nah, akhirnya kakak tuh bisa keluar, gimana ceritanya? Apakah ada teman yang memberitahu, teman yang membukakan mata kakak bahwa, oh ya nih, ini toxic banget nih gitu. Akhirnya kakak mau keluar, atau jangan-jangan ada suara dari surga, jamingan Halo ya. gitu. Gimana kakak boleh sharing? Justru ya, ini fun fact-nya, bukan fun fact sih, sad fact-nya, teman-teman aku at that time itu malah menutupi perselingkuhan mantanku dengan wanita lain gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang temen juga nggak terlalu gitu kan ya. Jadi kayak justru sadnya gitu, dan aku di situ merasa sangat sendirian jadinya.
Dan waktu itu juga aku belum bertobat tuh dalam arti belum mengenal Tuhan secara sepenuhnya gitu, kayak belum menerima Kristus secara sepenuhnya, sadar bahwa Kristus adalah Tuhan gitu ya. Nah, jadi merasa sendirian, tapi at that time gitu, waktu tahun ke-7 itu aku cuma berdoa, ujungnya pasti cuman kita sama Tuhan. Aku ngalamin banget gitu, kayak mau siapapun itu pasti keputusannya adalah kita datang sama Tuhan atau enggak gitu kan. Jadi memang itu nyata banget. Jadi aku cuma doa sama Tuhan, cuma doanya simple, Tuhan aku enggak dulu kebetulan mantanku itu very rich gitu, kayak ya dia bisa beli segalanya, dia bisa yang ngapain aja gitu kan. Nah, Tuhan aku ya udah deh, aku nggak mau juga yang kalau kaya begini gitu kan. Aku berdoa kayak yang penting takut Tuhan, udah just itu aja. Karena dulu aku juga belum tahu caranya berdoa gimana, karena dulu aku ya belum yang kayak sekarang gitu bertobatnya gitu. Karena aku cuma doa simpel itu, Tuhan aku cuma mau ya udah dia takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan kan dia pasti takut untuk melakukan apa yang nggak disenangi sama Tuhan. Udah itu doang gitu. Tapi ya udah abis itu eh, aku menceburkan diri ke surroundings yang lebih positif gitu, kayak ya, dari kitanya juga, dari akunya juga yang aku mencari pertemanan yang lain, aku mencari lingkungan yang positif dan sebagainya. Aku curhat ke orang tua aku, tadinya tuh aku kan nggak pernah tuh kayak cari pertolongan gitu kan, cari pertolongan nggak pernah, tapi at that time aku merasa aku butuh cari pertolongan gitu, aku sama Tuhan. Dan pasti kan Tuhan kan pengen kita tuh sebagai makhluk sosial kita cari pertolongan yang positif. Nah dari situ aku kayak, oh ternyata dunia itu nggak sesempit ini ya gitu. Oh ternyata tuh masih banyak ya yang bisa aku kerjain di dunia ini selain nikah sama dia gitu ya kan. Soalnya kalau dulu kan mikirnya kayak nggak bisa nih, aku harus sama dia, aku harus nikah sama dia karena aku takut bla 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 bla, karena itu 7 tahun yang emang di lingkaran itu nggak bisa keluar gitu. Jadi ternyata pas aku dicelikkan gitu matanya, kamu lihat kanan kiri atas bawah, ternyata masih banyak yang support kamu, talenta kamu dikembangkan dan segala macam. Dari situ aku merasa aku worthy, aku oh ya aku ini ya, aku berharga ya di situ. Dan di situ aku mulai bangkit lagi lah semangatnya gitu. Jadi aku suka banget kata-kata Kak Sinta tadi. Jadi itu keputusan kakak dengan Tuhan ya. Seringkali kayak ada teman-teman nasehatin atau orang tua nasehatin, bahkan seluruh dunia nasehatin, kayaknya kalau kita nggak ngambil komitmen secara pribadi ke Tuhan, kita nggak akan mau ya. Betul. Nah, ketika kita mungkin ada 7 tahun itu tuh, kakak baru nyadar toksiknya di tahun keberapa? Apakah dari awal sebenarnya udah nyadar, atau kakak sebenarnya nyadar tapi kakak denial? Sebenarnya tuh kalau dulu kan nggak ada istilah toxic relationship ya, maksudnya kan nggak ada kan. Jadi kayak aku merasa memang hubungan ini tuh nggak sehat aja gitu. Maksudnya kayak sebenarnya nggak sehat tuh mungkin di tahun ketiga atau keempat lah gitu ya. Jadi kayak kok gini ya, kok aku jadi kayak Sinta yang nggak punya pegangan hidup gitu, cuman dia doang pegangan aku gitu kan. Nah itu tuh aku udah merasa di situ, tapi nggak bisa lepas gitu. Jadi aku memang kalau ada anak-anak yang cerita, Kak aku tuh nggak bisa, ya emang aku ngerti sih di posisi itu gitu, sampai harus ngambil keputusan itu emang nggak gampang. Cuman kalau dulu nih aku kan nggak punya siapa-siapa gitu, aku ngerasa nggak punya kakak mentor gitu kan, nggak punya surroundings komsel kayak gini tuh nggak ada sama sekali. Jadi aku merasa memang sendirian gitu. Jadi beruntunglah gitu, puji Tuhan lah kalian ini yang di I declare ya, ada gini-gini itu, ada di gereja kalian ada mentor, ada gembala yang senantiasa membuka tangannya. Itu tuh bless banget loh, itu is a blessing. Jadi kayak pakailah itu untuk mengequip hati kita, untuk membuat kita jadi lebih kenal Tuhan lagi gitu. Yes, amen. Wow, jadi ini juga kesaksian juga ya, cintanya tahun kita keluar akhirnya. Kan banyak orang yang suka, aduh tapi kita pacaran udah lama gitu kan. Suka kayak tangguh, nggak mau keluar dari. Karena itu ciri-cirinya juga tuh mulai dari awal. Ciri-cirinya dari toxic itu sekalian nambahin ciri-ciri ya. Sekalian nambahin ciri-ciri itu tadi kan soalnya Sinta udah bilang tentang saat itu kayak merasa aku kayak nggak bisa kalau sama yang lain, aku harus tergantung sama dia gitu ya. Karena memang ciri-ciri kita menyadari ini hubungan ini sehat atau enggak, toxic atau enggak itu dari controllingnya teman-teman.
Karena Betul. controlling itu adalah ciri paling terlihat, paling tampak jelas dari sebuah hubungan yang toksik atau enggak gitu. Controlling tuh bisa ada 2 tipe ya. Yang satu dengan ancaman, yang kedua dengan Hmm. rayuan gitu. Ancaman itu contohnya marah kalau nggak diturutin apa yang dia mau gitu ya. Terus bisa ada kekerasan di dalamnya, kekerasan fisik, verbal. Nah, kalau udah mengandung banyak kekerasan itu, pun kekerasan yang secara mental ya. Aku sih berpikir silence treatment juga itu sebenarnya KDRT sih teman-teman. Kayak kekerasan dalam mental kita ya. Mungkin nggak secara fisik, tapi mental kita sangat tertekan di dalam itu. Terus itu ancaman tadi. Yang kedua itu ciri-cirinya controlling lewat rayuan. Jadi misalnya kalau pasangan kita udah beliin barang mahal gitu ya, itu sebenarnya lagi ada maunya sebenarnya gitu. Terus minta yang aneh-aneh di belakang, ah gue udah beliin lu ini, masa gue cium aja nggak dapet sih gitu ya. Nah itu udah mau controlling kita tuh lewat barang-barang. Atau merayu lewat, ya biasa kalau cewek-cewek mungkin ya biasanya jago tuh hal rayu-merayu ya kan. Nah itu bisa jadi cara-cara yang dipakai untuk mengontrol. Dan hati-hati teman-teman kalau udah mengontrol tadi, kita jadi bisa controlling apa sih? Controlling tadi bisa jadi kehilangan jati diri kita, sama yang seperti Kak Sinta rasain gitu ya. Karena kita dikontrol, harusnya kan kita itu cerminan dari Bapa di surga ya. We are the image of God. Nah, kita jadi mengingkari jati diri kita, identitas kita malah dikontrol sama orang lain gitu. Dan yang berikutnya kita juga diajak jadi dipaksa, karena tadi kan controlling tuh memaksa kita ya, memaksa kita mengingkari identitas kita. Yang berikutnya memaksa kita menjauhi panggilan hidup kita. Padahal Tuhan udah punya tujuan yang besar untuk kita nih. Tadi Kak Sinta contohnya, Tuhan mau Kak Sinta melayani di pekerjaan Tuhan, jadi istri hamba Tuhan gitu ya, melayani banyak jiwa-jiwa. Panggilannya besar banget buat hidup Kak Sinta. Tapi kebayang nggak kalau Kak Sinta saat itu tetap kekeh gitu ya, mau sama si doi yang katanya nggak bisa lepas dari dia, harus sama dia gitu teman-teman. Padahal itu berbahaya dan menjauhkan Kak Sinta dari panggilan yang sebenarnya Tuhan udah siapkan di depan. Itu sih kayak contohnya controlling tuh, waduh. Kalau udah ada controlling, misalnya ngambek, dikit-dikit ngambek gitu ya, ini juga sekalian introspeksi buat kita-kita. Apakah kalau kita udah mau sesuatu, terus nggak sampai terlaksana, nah kita bisa, wow, kita marah, kita diemin orang, kita Ya, ngambek, nah, apakah kita kayak gitu teman-teman? Nah, itu sedikit banyak we're controlling people. ini menarik nih Kak, sebenarnya kalau dibahas lebih dalam ya soal toxic. Jadi kadang-kadang toxic itu ada yang tanpa sadar itu udah toxic, tapi kita nggak sadar yang kayak tadi Kakak bilang silent treatment. Jadi dia nggak mukul ya kan? Karena orang suka mikir tuh toxic tuh kayak perselingkuhan ya kan? Atau nggak fisik gitu mukul atau kata-kata kasar. Tapi sebenarnya dengan apa ya? Dia misalkan kalau lagi ada masalah nggak mau dibahas, itu kan juga pada saat menikah itu akan jadi masalah juga kan? Karena kan kalau mostly kita menikah pasti komunikasi yang paling penting. Sedangkan dia kalau misalkan ada masalah, silent treatment atau nggak mau dibahas. Nah, aku mau nanya ke Love nih. Tadi kan kakak bilang kakak sempat melayani banyak wanita yang ada di dalam pernikahan yang toksik. Mungkin tujuan aku nanya gini untuk orang yang single dulu kali ya, dan juga yang lagi pacaran. Gimana sih stressfulnya mereka menghadapi pasangan yang toksik? Maksudnya boleh kasih tau nggak dampak dari hubungan yang toksik itu seperti apa sih? Apakah sampai mental health-nya kena, sampai nggak bisa tidur, atau gimana? Boleh share. Iya, iya, betul, Mim. Kebetulan juga memang ada yang di deket aku gitu ya, orang-orang itu. Terus juga ada yang memang anak-anak teman-teman mentor, adik-adik mentor gitu. Dan bahkan aku pernah kecolongan sekali nih ya, kecolongan sekali. Dan ini memukul jiwa aku banget. Adik rohani yang sebenarnya beda kota sama aku gitu ya, dia jauh banget gitu, beda pulau bahkan gitu, tapi masih di Indonesia. Dia selalu cerita bagaimana hubungan pernikahannya gitu ya, suaminya yang nggak peduli sama dia, yang tadi mungkin silence treatment tadi ya, malah ada perselingkuhan juga di situ gitu, jadi tertekan sekali. Dampaknya ya dia jadi pribadi yang murung ya teman-teman ya, mungkin dari yang tadinya ceria mungkin ya, atau ya padahal tadi Kak Sinta bilang, aku nggak kayak gini sebenarnya, tapi kenapa aku jadi berubah gitu ya, dari yang pribadinya awalnya seperti apa, ada perubahan yang signifikan. Terus jadi menutup diri, mengisolasi diri gitu ya. Curiga, takut berlebihan, khawatir berlebihan gitu. Dan pastinya
kena mental nggak? Iya banget sebenarnya gitu. Ada sampai tahap tertentu bisa sampai kena mentalnya pastinya. Dan kecolongan dari adik rohaniku ini adalah dia sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, teman-teman. Itu aku sakit banget pas aku tahu. Jadi dia udah pernah ngomong sama aku ketika pencobaan pertama untuk suicidal ya. Tapi pas itu dia belum niat banget, jadi kayak sebenarnya masih ragu sehingga ngechat aku. Jadi kita sempet chattingan gitu kan, ngobrol sama dia, udah penguatan kembali. Terus pas lagi dia benar-benar melakukannya malah nggak ada kontak sama aku sama sekali gitu. Jadi aku percaya ketika orang yang masih ngontak kita, teman-teman, ketika lagi mau ada percobaan seperti itu ya, itu sebenarnya dia nggak niat gitu untuk melakukan itu. Buru-buru lah, jangan kita cuekin ya teman-teman, tapi langsung ambil tindakan, langsung perhatiin dia, langsung tanyain dia gimana gitu ya, langsung intens. Ketika dia benar-benar mau melakukannya malah seringkali tuh nggak kontak kita, dia nggak kontak siapa-siapa, tahu-tahu kita dengar kabar itu aja gitu. Jadi ya itu berbahaya banget sih dampaknya, bahkan ini sebuah hal yang jangan sampai ditiru ya teman-teman, karena bunuh diri itu bukan jalan keluar. Iblis menipu kita dengan bilang itu bisa jadi jalan keluar, tapi sesungguhnya masih ada harapan di dalam Tuhan. Bunuh diri bukan jalan keluar gitu. Masih banyak jalan keluar, yang pastinya jalan keluar hanya ada di dalam Tuhan. Gitu sih. Jadi kena mental sih iya banget, Mim. Ya. Bisa banget. Iya, stres gitu loh, sampai stres. Makanya nggak bisa terus-menerus kita ada di dalam hubungan yang seperti itu ya. Kita harus rilis. Yes, ini aku agak shock juga ya Kak. Jadi ini orang yang Kak bicarakan udah nggak ada, udah nggak ada di dunia ini Udah ya. nggak ada, Dia, iya. wow, Itu oke. yang terparahnya ya. Masih banyak yang lain, tapi terparahnya kasus yang sampai aku temuin tuh sampai kayak gitu. Wow, sampai mengakhiri hidupnya ya, dan itu pasti juga mengimpact orang-orang sekitar ya. Nah, ini kan tadi udah dampak yang paling negatifnya ya Kak ya. Nah, kalau misalkan ada teman-teman gitu yang ada di dalam toxic relationship gitu, dan pastinya kan mereka stres. Nah, menurut kalian berdua gimana cara menanganinya? Karena banyak orang kan yang mungkin merasa kayak, aduh saya bingung nih mau ngapain gitu, apakah dengan ke psikolog atau berdoa, karena banyak juga yang bilang, oh saya udah doa-doa tapi kok saya masih kayak ngerasa khawatir, kok suami saya nggak berubah, atau mungkin pasangan saya nggak berubah. Mungkin kalau misalkan untuk yang pacaran kan, ya salah satu solusinya dengan putus ya, kalau menurut aku. Tapi mungkin Kak Sinta sama Kak Love jawab dulu, untuk tahap pacaran dulu deh, untuk teman-teman yang masih pacaran dan ada di dalam hubungan yang toksik tuh gimana cara menanganinya? Kak Sinta silakan. Kalau aku ya, kalau pacarannya toksik, sudah toksik, aku encourage untuk putus. Ya, itu aja gitu, selama kalian belum pulih gitu ya. Maksudnya sometimes ya, karena gini, kebenaran nggak bisa ditawar-tawar gitu. Maksudnya kayak, boleh deh di sedikit-sedikit deh, di setengah-setengahin deh, atau boleh dijalanin dulu deh. Ya bisa, tapi akan sangat berat gitu, sangat berat. Kecuali kalian mau menjalani keberatan itu bersama-sama. Tapi menurut aku dua-duanya harus sama-sama penuh dulu gitu. Penuh. Kalau dua-duanya masih, atau salah satunya masih bener-bener bahkan minus gitu ya, kayak aduh ini banget, nah itu yang akan berat. Jadi memang pacaran kan untuk orang dewasa ya, bukan buat bocil gitu. Nah jadi memang kalau kita sudah mau berpacaran, sudah mau berkomitmen, artinya itu sudah bukan lagi untuk kita menerima mengharapkan sesuatu, tapi kita saling memberi gitu. Mindsetnya tuh memberi, karena kan konsep pernikahan itu kan apa ya, seperti Kristus dan jemaatnya gitu kan. Itu sebenarnya memberi. Jadi pernikahan, pacaran itu kalau kita sudah siap memberi, bukan kita yang gue mau biar gue gitu, biar saya dikasihi, biar saya itu dipenuhi kebutuhannya, biar saya ada yang antar pulang, biar saya ada teman curhat, biar saya nggak kesepian lagi. Nah itu why-nya nggak kuat gitu. Jadi pacaran itu memang harus orang-orang yang sudah penuh terlebih dahulu dan siap untuk memberi kepada pasangannya gitu. Kalau enggak, itu akan ya itu tadi, pasti ujungnya pasti toxic relationship kalau enggak penuh dua-duanya gitu. Karena memang dasarnya manusia kan kepengennya diperhatiin ya, dicintai dan segala macam. Tapi gini, konsep cinta dan dicintai itu segala macamnya, kita kadang-kadang sering salah fokus nih. Kita dicintai oleh siapa? Emang dasarnya kita dicintai, tapi kita sudah dicintai sama
siapa Tuhan terlebih dahulu kan. Nah, makanya kita harus sadar itu dulu. Kita penuh, iya kebutuhan aku kan dicintai. Iya, sudah gitu, sudah. Jadi kita sadar bahwa kita sudah dulu, baru sama sesama kita baru bisa memberi gitu. Jadi bukan kita yang menuntut tapi kita yang memberi. Yes, aku suka banget kata-kata itu dan mungkin kata kuncinya juga saling ya Kak ya, karena banyak juga di dalam toxic relationship kan dia memberi terus tapi pasangannya nggak ada merespon gitu, jadinya dia kayak burn out gitu karena memberi perhatian, dikasarin, tetap dikasih perhatian. Nah, makanya aku setuju sama pernyataan kakak pertama tadi, di saat masih dalam tahap pacaran mendingan putus gitu ya, jangan kompromi ya, karena mungkin ini juga sekalian pertanyaan buat Kak Love juga. Mungkin nggak sih Kak orang bisa berubah saat pacaran sama pernikahan beda gitu? Karena banyak orang yang, ini aku perhatiin ya, orang-orang yang nggak mau keluar dari toxic relationship karena berharap, oh siapa tahu nanti pas udah dinikahin dianya jadi berubah. Nah, menurut Kakak gimana? Apakah mungkin bisa nyambung ke kejadian Pernikahan teman bisa nggak merubah gitu ya? Betul, ya. Wow. Mungkin yang Kakak lihat, karena kan teman-teman Kakak banyak yang menikah dan Kakak melihat dari proses pacaran. Apakah pasangannya berubah jauh gitu dari pacaran Iya. ke pernikahan? Ya, by the way, kita semua sebenarnya udah terkontaminasi toksik itu sendiri, teman-teman. Kita udah keracunan sebenarnya. Semua umat di dunia itu udah gitu. Kayak umat Israel kan makanya disuruh lihat ke tiang yang ada ular di situ ya. Itu kan perlambangan ketika mereka lihat ular itu yang tergantung di tiang, mereka akan jadi sembuh gitu ya, teman-teman. Sebenarnya itu perlambangan buat kita. Kita semua udah keracunan semua nih. Kita udah kena gigitan ularnya. Karena kita semua sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Tapi caranya supaya kita sembuh dulu, teman-teman, kalau tadi Kak Sinta bilang tentang penuh dulu, ya kita pandang Yesus, kita dipenuhi dulu oleh kasih Kristus gitu, sehingga kita nggak lagi mengais-ngais kasih dari yang lain, tapi kita udah penuh sama kasih Tuhan. Dan kalau kita udah penuh, baru kita siap untuk menjalani hubungan gitu ya. Dan pernikahan sama sekali bukan jawaban untuk bisa orang tuh berubah. Jadi jawabannya apa tadi? Ya kita harus memandang Kristus, dipenuhi oleh kasih Kristus, baru kita akan bisa berubah. Jawabannya bukan pernikahan, tapi Kristus, teman-teman. Dan itu semua makanya pentingnya kita nih ketika kita masih single gitu ya. Kita penuhi diri kita dengan kasih Tuhan. Kita mengenal Kristus. Ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal jati diri kita sendiri. Karena kan kita, siapa di sini yang bisa ngelihat diri sendiri tanpa cermin? Ada nggak? Yang bisa lihat diri kita sendiri nggak ada kaca di depan? Sulit ya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi kita makanya harus melihat cerminan kita itu jadi Tuhan kita gitu, untuk tahu siapa diri kita, karena kita dibilang kan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Gimana mau tahu kita itu gimana, kita tuh siapa, kita seberharga apa tujuan Tuhan ciptain kita. Ya kita lihat dari cerminan yang sebenarnya kita diciptakan untuk jadi cerminannya Dia, dan kita belajar dari cermin itu sendiri, yaitu Tuhan sendiri. Makanya kita jadi tahu pribadi kita diciptakannya seperti apa. Jadi bukan pernikahan, teman-teman, yang bisa mengubah, justru pernikahan akan memperburuk. Catat ya, karena nggak akan ada orang yang terlihat lebih baik di dalam pernikahan. Justru di dalam pernikahan itu kamu ketemu setiap saat ya. Bangun tidur ketemu dia, pas mau tidur harus ketemu dia lagi gitu, kalau bukan long distance ya. Umumnya itu kan bersama terus, dan pasti yang tadinya ada sifat-sifat buruk itu akan terlihat lebih jelas lagi dalam pernikahan. Jadi bukannya mengubah, malah justru akan memperburuk, teman-teman. Sebelum masuk ke sana, mencegah lebih baik daripada mengobati ya, lagi-lagi. Sebelum masuk ke sana, pastikan kita udah penuh di dalam Tuhan, dan pasangan kita juga sama-sama dipenuhi kasih Kristus, baru nanti pernikahannya akan indah. Bukan mudah ya, tapi indah. Wow, luar biasa. Nih aku mulai panas nih Kak ya, mulai makin menarik karena tadi banyak banget poin, aku sambil nyatet juga biar nggak lupa. Sebenarnya tadi poinnya di awal-awal kan Kak Love sempat bilang ya, kita bisa ngeliat toxic atau enggak dari controlling. Tapi aku bisa tarik kesimpulan juga dari ketergantungan Kak, ya nggak sih? Karena maksudnya gini, mungkin orang itu nggak controlling, tapi kalau kita punya, let's say kayak anxious attachment. Jadi kan yang aku pelajari attachment atau keterikatan tuh ada 3 jenis kan. Ada anxious, ada secure, ada avoidant. Kalau avoidant tuh justru orang yang terlalu cuek gitu. Nah, anxious tuh orang yang terlalu clingy, kayak harus dikabarin setiap saat, tempel banget. Nah, yang bagus tuh yang secure, yang sehat. Nah, maksud aku bisa aja pasangan kita nggak controlling, tapi kitanya yang terlalu clingy gitu, terlalu pengen nempel, terlalu pengen
pokoknya dikabarin setiap saat, kalau nggak dikabarin, misalkan WhatsApp jam 4, dibalasnya jam 4 lewat 4, kok kamu 4 menit nggak bales gitu kan. Itu kan juga toksik kan ya Kak. Nah mungkin nggak sih Kak penyebabnya tuh apakah, kan banyak orang yang bilang, oh ya mungkin saya waktu kecil kurang perhatian dari orang tua, atau kurang perhatian dari ayah. Jadi pada saat punya pasangan gitu, karena kita kan biasanya perempuan, jadi punya cowok, kayaknya kita kayak pengen diperhatiin setiap saat. Nah boleh tahu nggak, berdasarkan pengalaman Kak Sinta dan Kak Love, mungkin dari curhatan sekitar, biasanya tuh mostly kenapa sih orang mau dari toxic relationship? Pasti secara psikologi ada nggak sih Kak alasannya, misalkan karena keluarganya nggak terima dia, cuma cowok ini yang terima, atau jangan-jangan tanpa sadar dia memang suka disiksa gitu, kan ada istilahnya tuh masochist, kayak terbiasa disiksa jadi suka dengan pasangan yang kasar. Jadi biasanya alasannya apa sih Kak, kenapa orang suka bertahan di toxic relationship? Mulai dari Kak Sinta. Banyak sih, banyak banget justru background-nya gitu, kayak aku misalnya memang ada trauma gitu sama pasangan yang sebelumnya gitu. Nah ada juga yang memang ada satu anak yang aku layani, dia sangat posesif juga gitu ya sama cowoknya gitu, sampai ya gitu, sampai bener-bener kayak apa-apa marah, apa-apa bete, apa-apa ya apa-apa tuh kayak kenapa gitu kan, nah, meledak-ledak gitu. Nah memang dari kecil juga dia nggak dapat itu dari papanya gitu, father figure-nya juga nggak ada gitu kan. Jadi makanya begitu dia dapat pacar, dia berharap bahwa ada yang menggantikan posisi itu secara tidak sadar loh ya, bukan secara sadar kayak oh enggak, tapi secara alam bawah sadar tuh dia membutuhkan itu sebenarnya gitu. Nah itu juga bisa. Terus juga misalnya banyak hal sih yang sebenarnya bisa jadi faktor gitu, tapi nah itu makanya kalau misalnya kita, kalau aku bilang tuh ya, itu kan sebenarnya memang ada faktor-faktor itu gitu, tapi itu terbawa waktu kita seiring kita mengenal Tuhan juga. Nah, waktu kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, aku rasa itu tuh bisa sembuh gitu, bisa go on gitu. Kalau kita memang mau mengenal Tuhan lebih dan kita surrender itu. Masalahnya kadang-kadang ada yang kita cintai lebih daripada Tuhan gitu. Ada yang kita lebih cintai daripada firman itu sendiri, ya apa aja itu ego kita gitu, ego kita, terus kayak controlling kita, kayak rasa penerimaan kita kan kadang-kadang rasa diterimanya tuh gede gitu ya, sebagai manusia pengen diterima. Nah itu lebih gede dari rasa cinta kita sama Tuhan, itu yang bikin kita tuh stay di toxic gitu. Itu sih kalau dari aku, karena kita sebagai manusia kita pasti punya banyak background. Aku punya, ya Mima punya, Lovelia punya, dan di sini semuanya juga punya. Tapi ada satu yang memang mengatasi segalanya gitu ya, yaitu ya firman Tuhan, kasihnya Tuhan. Masalahnya kadang-kadang kita tuh suka overlap gitu. Jadi ada yang kita cintai nih lebih, ada yang kita nggak mau tinggalin lebih daripada Tuhan, ya itu sendiri. Karena kan keluar dari zona kenyamanan ya kalau itu ya, kayak kita ninggalin itu tuh nggak nyaman loh. Untuk kayak keluar dari rasa insecure kita, itu tuh nggak nyaman sebenarnya. Untuk kita bisa say goodbye sama itu tuh, kita tuh butuh effort, butuh pengorbanan gitu. Tapi karena kita udah lebih cinta sama Tuhan, jadi kita bisa keluar dari hubungan itu gitu. Yes, oke. Sebelum Kak Love jawab, aku suka tadi Kakak bilang bahwa kita menjadikan sesuatu lebih dari Tuhan. Sebenarnya bisa dibilang sebuah hubungan atau sebuah relationship tuh toxic di saat kita menjadikan pasangan kita segala-galanya, nggak sih Kak? Di saat kita menaruh pasangan kita lebih dari Tuhan. Ini mau pasangan kita sebenarnya nggak kasar pun, makanya nggak ada sisi negatif, tapi kalau kita udah menjadikan dia segala-galanya, kita udah toxic karena kitanya yang toxic. Ya nggak sih Kak? Setuju nggak? Betul. Kak Krista selalu ingetin sih, berkat seindah apapun di tangan penyembah berhala itu akan menjadi kutuk. Walaupun pasangan hidup itu it's good thing, tapi kalau kita memberhalakan itu it's not a God thing gitu ya. Good thing. God is God gitu. Jangan pasangan hidup kita jadi memberhalakan dan menuhankan dia. Betul, sometimes kadang-kadang kita kan taunya berhala itu tuh patung gitu kan. Maksudnya apa, menyembah patung dan lain-lain. Enggak, ternyata berhala juga itu adalah yang kita cintai lebih daripada Tuhan gitu, termasuk pasangan kita, termasuk mungkin pekerjaan kita, atau pelayanan kita juga bisa gitu jadi berhala kita gitu. Nah apa sih yang sebenarnya kita lebih cintai daripada Tuhan? Oh ternyata kita cek nih ke dalam hati, oh ternyata memang gue kadang-kadang lebih bela dia ya, gue ternyata masih belum menempatkan Tuhan di atas segalanya ya. Nah itu sih sebenarnya yang kita bisa, oh ternyata gue masih menyembah yang lain nih selain Tuhan.
Wow, yes, this is really good ya kan. Ini sebenarnya nanti deh kita di breakout room nanti aku akan share pengalaman pribadi. Itu bener loh, kalau kita menjadikan pasangan segala-galanya, kita mau masuk relationship apapun, bahkan saat kita ketemu pasangan yang nggak toxic ya kak, tetap Ya. relationship bisa jadi nggak Betul. jadi toxic, ya nggak Ya. sih? Nah, kalian punya pengalaman gitu nggak? Maksudnya dengar cerita dari adik-adik rohani kalian, kayak sebenarnya pasangan mereka nggak red flag sih, cuman ternyata merekanya yang belum siap masuk relationship. Nah, menurut kakak tuh ciri-ciri orang yang siap masuk relationship tuh seperti apa sih? Ini pertanyaan bonus buat Kak Love dan Kak Sinta. Dari Kak Love dulu. Yang tadi ya, yang udah cinta Tuhan lebih dari segalanya, gitu. Karena kan Matius 6:33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi kita harus sadar semua itu bukan yang utama. Yang utama itu Tuhan dan kebenarannya. Semua itu tambahan. Karena kalau kita udah benar menjadikan Tuhan itu segalanya, yang tadinya tambahan itu dipercayain ke kita, kita bisa mengelolanya dengan baik, teman-teman. Kalau nggak yang tadi, dikasih berkat, jadi kutuk, berkat, jadi kutuk. Kita malah dalam toksik lagi gitu. Karena kita tadi masih belum penuh gitu, teman-teman. Dan jangan sampai juga ini ya, teman-teman, biasanya yang bikin kita jadi tadi ya kata Mima, kayak gue sebenarnya nggak kenapa-napa, dia juga nggak kenapa-napa, tapi kenapa jadi hubungan toksik gitu ya? Jangan sampai kita mengundang dosa ya, teman-teman, di dalam hubungan kita. Karena begitu dosa udah masuk, pasti bukannya makin indah, makin mesra, enggak. Yang ada itu makin jadi berantakan semuanya. Jadi mulailah toksik itu dimulai. Karena ketika udah masuk dalam dosa, kita jadi super takut kehilangan dia. Kalau nggak sama dia nanti nggak ada lagi yang mau sama gue harus sama dia. Nah, diapain aja mau. Nah, itu ketika kita izinkan dosa masuk, Adam dan Hawa yang tadinya hubungannya harmonis, langsung berantakan. Ya, gitu teman-teman, jangan sampai undang dosa, jangan biarkan dia masuk. Tadi itu ya yang tentang keluarga gitu ya, makanya tadi Kak Sinta juga udah bilang tentang lingkaran setan ya. Aku tuh inget ngehnya tuh kenapa bisa begini ya, karena ibarat lingkaran setan gak akan ada habisnya kalau nggak diputusin lingkarannya itu sama Tuhan gitu. Kayak misalnya kenapa orang jadi toksik, karena ya tadi mungkin di dalam keluarganya dia kekurangan kasih sayang, dia punya luka-luka sehingga dia nggak ngerti dicintai itu seperti apa sih gitu. Begitu ada cinta yang lain kayak gini ya, kita nggak tahu barang asli. Kita gampang nggak dibegoin gitu ya, ditipu. Ini barang asli loh, padahal ini KW gitu. Tapi kita kira itu asli gitu. Makanya kalau kita belum merasakan cinta yang sesungguhnya, the real love itu cintanya Tuhan buat kita pasti akan gampang dibodohi dengan cinta-cinta yang katanya cinta, padahal itu nafsu yang berlebihan. Berbalut cinta ceritanya ya. Jadi gitu teman-teman, jangan sampai kita ketipu ya, karena itu entah dari keluarga. Kalau kita jadi orang tua nih, kita punya PR untuk mengasihi anak-anak kita, merepresentasikan Tuhan di dalam keluarga kita, sehingga anak-anak tuh tahu dikasih itu seperti apa sih gitu. Dan itu yang bikin karena kegagalan di orang tuanya gitu ya, sehingga anak-anaknya yang tadi jadi mengais-ngais cinta, sehingga nanti akan rusak semuanya tuh. Karena toksik kan nggak cuma di asmara ya, ada di pertemanan, tapi awalnya itu dari keluarga, itu pasti teman-teman. Makanya Adam dan Hawa kan itu suami istri dalam rumah tangga, dalam keluarga ya, berbuntut ke anak-anaknya gitu. Dan kayak lingkaran setan itu gitu, mulai dari keluarga, terus nanti di pertemanan dia juga toksik, di asmara juga toksik, nanti bangun rumah tangga toksik lagi, sehingga akan keturunannya akan rusak lagi, nggak ngerti cinta lagi, sehingga berulang terus kayak gitu teman-teman ya. Semoga hari ini kita bisa sama-sama diselamatkan sama Tuhan ya, Tuhan putuskan rantai itu, tapi mulai dari kita datang sama Tuhan yang putuskan. Walaupun kita mungkin ada background keluarga yang toksik gitu ya, tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, putus rantai itu. Kita mulai segala sesuatunya baru bersama dengan Tuhan. Tadi sebelum Kak Sinta jawab, thank you Kak Love. Ini tadi kakak sempat bilang ya, jangan sampai kita mengundang dosa, karena aku juga mendengar curhatan banyak orang, mereka memulai bersama Tuhan, tapi tidak menjalaninya bersama Tuhan. Jadi kalau kita ngomongin dosa, banyak yang tengah-tengah jalan tiba-tiba jatuh dalam hubungan seks ya Kak, seks sebelum nikah. Dan satu udah ngelakuin seks, biasanya udah terikat kan Kak. Jadi kalau udah terikat tuh, misalkan cowoknya kasar atau apa, mau lepas dari hubungannya kayak, duh tapi gue udah pernah sama dia gitu, malu gitu. Nah, sekalian Kak Sinta jawab pertanyaan tadi, mungkin nggak sih Kak gitu, pertama nih, orang yang udah pernah jatuh dalam dosa seks, apakah mereka bisa bangkit lagi dalam hubungannya gitu? Atau menurut kakak mereka harus putus cari pasangan yang lain? Karena banyak kan keadaan-keadaan di mana di saat mereka udah jatuh dalam dosa itu, ya
udah susah untuk nggak jatuh lagi gitu. Dan akhirnya mereka ya udah memutuskan untuk pisah, untuk putus dan lanjut ke hubungan selanjutnya. Nah, tapi kan tergantung kita ya, kita bisa mengulang pattern yang sama kalau nggak diputuskan kan. Nah, menurut Kak Sinta gimana nih Kak? Karena itu kan juga toxic ya sebenarnya kalau misalkan Betul. putus balik. Ya, kalau buat aku bisa, tapi bertobat. Jangan lakukan dosa lagi. Bertobat sama nyesal beda loh ya. Bertobat bertobat tuh berarti tidak melakukan lagi gitu. Kalau nyesal bisa melakukan lagi biasanya gitu. Nah, ya gitu, make sure hubungan kalian itu mau dibimbing gitu. Itu satu, sama mentor, sama gereja. Jadi jangan justru malah waktu berhubungan, waktu pacaran malah menjauh dari pelayanan, malah menjauh dari Tuhan, malah jadinya bela-belain, ayo kita keluar aja, nggak usah pelayanan lagi, males apa segala. Justru harusnya malah mencemplungkan diri ke dalam lingkungan yang lebih baik gitu. Nah, itu satu, bertobat. Yang kedua ya pasti memang jangan buka celah lagi gitu. Maksudnya apa yang biasa kalian lakuin dulu gitu. Apa sih celah-celahnya? Kalau misalnya dulu bisa ada celah berduaan dan segala macam yang bikin celah gitu loh, bikin jadi mau gitu. Nah, itu ya dihindari, lari gitu. Kayak Yusuf lari, jangan diem aja di tempat gitu kan. Yusuf kan juga waktu digodain dia nggak diem, iya ya gimana ya, enggak kan, dia lari kan gitu. Dia lari gitu. Ada action yang dia lakuin gitu. Nah, kalau misalnya memang serius dengan pacaran ini, dan aku pernah ketemu dengan pasangan yang sudah pacaran toxic relationship, sudah melakukan hubungan seks di luar nikah dan segala macamnya, terus mereka bertobat, dibimbing, dimentorin, kemudian setelah itu 3 tahun mereka menikah. Dalam 3 tahun itu mereka hidup kudus. Jadi kayak nggak ada yang nggak mungkin gitu. Maksudnya kalau misalnya dua-duanya bertobat gitu. Nah, tadi yang soal tadi ya, yang gimana yang hubungan yang sehat gitu ya, maksudnya mau mau menjalin hubungan yang sehat gitu. Karena dari, tahu nggak teman-teman semua, kalau sekarang, kemarin kan aku di FYP TikTok gitu ya, kayak lihat gitu pandangan mereka tuh tentang cinta tuh apa gitu, apa sih yang mereka alamin tentang cinta gitu. Terus aku kayak, ini kok begini banget gitu. Ada yang bilang gini, dari hubungan kemarin aku belajar kita harus mencari orang yang cintanya tuh lebih effortnya lebih besar daripada kita gitu kan. Terus ada juga aku baca tuh, jatuh cintalah sama cowok yang perasaan cintanya lebih besar daripada kita, yang harus cintai kita lebih dahulu, bla bla bla. Nah, itu tuh sekarang pandangannya tuh gitu, egois semuanya. Jadi egois. Nah, justru kita tuh belajar dari Tuhan Yesus gitu kan. Kalau kita, karena gini, kadar cinta segimana sih yang effortnya lebih besar menurut kita, karena manusia tuh nggak pernah puas loh. Kalau dikasih besar sekian, dia pasti akan menuntut lebih gitu. Nah, sebesar apa sih yang kita pengen? Nggak ada kan sebenarnya standarnya, oh harus yang gini. Apakah dengan dianterin pulang, atau dengan dibeliin make up, atau apa yang standarnya cinta lebih besar tuh gimana? Nggak ada kan. Nah, terus kayak dicintai lebih dulu dan segala macam, ya nggak ada standar yang akurat dari manusia. Oh segini, nggak ada, karena manusia itu dasarnya licik, tidak pernah puas, mengakulah semua ya kan. Kita tuh manusia tuh gitu, tidak pernah puas. Nah, kalau kita lihat ini nggak akan pernah ada ujungnya. Tapi kalau kita lihat Yesus yang sudah memberikan effort yang gede segitunya buat kita gitu, kayak Yesus memberikan effort terbesar loh dari semua manusia di muka bumi ini gitu kan, karena dia Tuhan. Segitu cintanya dia sama kita. Jadi ya, kalau kita melihat manusia, kita pasti akan menuntut lebih tuh, pandangan cintanya jadi begitu terus tuh, kayak oh ya dia gue harus cari yang gini, gue harus cari yang gitu. Tapi kalau kita pandang Yesus, waktu dia memberikan cintanya segitunya buat kita yang di kayu salib itu, yang nggak ada yang lain yang berikan selain Tuhan Yesus, kita nggak akan lagi punya pandangan gitu tentang cinta. Tapi kita bisa memberi dengan tulus apa yang Tuhan udah kasih buat kita cintanya. Jadi cinta itu tuh kayak meluap-luap gitu loh. Justru kita malah memberi cinta itu kan, kita malah memperkenalkan cinta itu sama banyak orang gitu. Jadi bukan lagi soal ngisi, tapi ya kita memberi karena Yesus sudah memberikan effortnya yang besar buat kita gitu. Yes, tadi hampir nggak ke unmute gara-gara saking
Yes, yes sendiri ternyata masih mute. Yes, mungkin kalau Love mau tambahin sebelum aku komentarin Kak Sinta dan nanti kita break. Soalnya sebenarnya kita udah lewat durasi, cuman kasihkan nih Kak, soalnya udah mulai panas topiknya. Mantap. Heeh. Apa tadi pertanyaan, Mem? Ya, tadi kan udah dijawab sama Kak Sinta sih tentang orang yang udah masuk ke toxic relationship dalam konteks sudah berbuat dosa, jatuh dalam dosa seks, itu kan bisa, apakah bisa pulih lagi atau enggak? Karena nggak tahu ya, beda-beda ya. Kalau menurut aku harus dua-duanya sih bener ya. Kalau kata Kak Sinta tadi Syaratnya kan, harus dua-duanya. yes, karena kalau misalkan cuman salah satu, misalkan ceweknya oke gue mau bertobat nih, terus cowoknya masih ngajak-ngajakin, banyak orang yang nggak apa-apa deh kakak, aku tinggal nolak. Menurut aku sih kalau kayak gitu putus ya. Nah, kalau menurut Ya, kakak gimana nih Kak? Kalau misalkan ada orang yang di dalam toxic relationship yang seperti itu gitu, karena kan iya. itu juga nggak sehat. Berpikir bahwa ntar ada lagi nggak ya mau sama gue. Jadi tadi syaratnya harus dua-duanya ya teman-teman. Kalau cuman kita doang tuh nggak mungkin bisa, hubungan itu kan berdua, nggak bisa satu gitu ya. Jadi dua-duanya harus bertobat. Kalau nggak mau pasangan kita, berarti itu tandanya berarti he's not the one ya. Dan kalau mau ada lagi nggak nanti orang yang mau sama kita, percayalah ada gitu teman-teman ya. Ini kesaksian yang selalu Kak Kristo bagikan kemana-mana. Dulu dengan hubungan yang dulu ya, di dalam toxic relationship, jatuh ke dalam dosa, terus juga di controlling gitu ya, maksudnya dicemburuin segala macam gitu. Ternyata terakhirnya diselingkuhin gitu. Biasanya yang cemburuan malah dia yang melakukannya, biasanya ya teman-teman. Karena dia mungkin takut kayak aku tuh ada kemungkinan ke sana. Kayaknya berarti dia juga tuh pasti gitu. Jadi biasanya seperti itu. Tapi ternyata ada kok gitu. Tuhan udah siapin di depan. Jadi jangan sampai kita meragukan Tuhan, karena walk away gitu ya. Kita putus atau kita memutuskan untuk meninggalkan orang tersebut itu bukan hal yang salah, teman-teman. Bukan dosa ketika kita meninggalkan toxic relationship itu. Justru kita lagi meninggalkan segala sesuatu yang kita tadi anggap itu berharga. Kita tahu itu nggak ada berharga lagi kayak Paulus ya. Aku berlari-lari mengejar panggilanku. Gitu. Aku berlari kepada Kristus sekarang. Yang bisa memulihkan kita cuma Tuhan. Dan ada bukunya dari Gary Thomas tentang judulnya When to Walk Away. Jadi kalau memang kita tahu, iya, kita sadar, pertama harus sadar dulu teman-teman, karena banyak yang nggak sadar ya, ditoksikin tuh nggak sadar, karena itu udah mati rasa kita mengerti akan cinta tuh udah, kita nggak ngerti gitu ya. Dan sadari dulu, lalu setelah sadar ya putuskan. Kalau masih pacaran, ya mendingan putusin aja, karena di depan pasti ada yang dari Tuhan yang sudah terbaik, yang sudah Tuhan siapkan. Kalau yang lain mungkin ada beberapa toxic relationship yang nggak bisa kita tinggalin. Bener nggak sih? Ada seperti dari keluarga gitu ya. Atau kalau pertemanan bisalah kita jauhin gitu ya. Karena bukan dosa menjauhi yang kita tahu memang membahayakan buat kita. Kalau keluarga, ini sulitnya sih emang teman-teman ya. Kalau keluarga itu emang banyak orang datang di dalam hidup kita tuh dengan berbagai maksud Tuhan ya. Ada yang as a blessing, ada yang as a lesson. Kalau memang kita mau nggak mau gitu ya ditempatkan di tempat yang kita tahu toksik dan itu keluarga, nggak bisa lari daripadanya, berarti Tuhan mau kita belajar banyak dari sana. Satu, belajar jangan jadi seperti dia gitu ya, karena as a lesson kita jadi belajar untuk hal-hal apa yang harus kita hindari, dan pastinya kita lagi dibentuk sama Tuhan untuk semakin jadi seperti Kristus. Ini dalam konteks pernikahan, dalam konteks keluarga ya, yang kita udah nggak bisa lari. Tapi kalau memang kita tahu nih nggak bagus banget buat mental saya gitu ya, kalau memang kita masih sebagai anak nih, memungkinkan untuk pindah tempat, misalnya kos gitu ya, demi untuk kesehatan mental ya, bukan untuk lari dari tanggung jawab atau memendam kebencian, dengan catatan kita sudah selesai. Artinya sudah melepaskan pengampunan, hubungan kita sudah baik gitu ya, kita bisa mendoakan, kita bisa mengasihi. Kalau mau memutuskan untuk pindah, silahkan teman-teman ya, kalau memungkinkan. Kalau pacaran udah pasti putus ya, kalau selama kedua-duanya nggak bisa bertobat gitu teman-teman. Yes, yes. Wow. Makanya penting banget ya kayak milih pasangan hidup tuh didoakan, benar-benar dipikirin matang-matang, jangan cuma terbawa perasaan kayak, wah naksir nih, wah dia gini nih. Apalagi juga anak-anak zaman sekarang mungkin yang semua aku 20-an atau 30-an, kita juga sebagai cewek ya, cewek sebenarnya umur berapapun kita tetap pilih sih orangnya. Tetap pakai perasaan ya kadang-kadang.
Nah, kita harus benar-benar uji dan minta hikmat dari Tuhan ya. Nah, karena ini kita udah overtime untuk sharingnya. Sebelumnya terima kasih Kak Love dan Kak Sinta. Belum selesai, tapi sharing sessionnya untuk bagian sharingnya kita udah selesai. Nah, abis ini kita bakal balik lagi dan kita bakal diskusi di breakout room. Tapi sebelum kita ke breakout room, mungkin aku mau ngambil kesimpulan sedikit ya dari tadi sharing-sharing kita. Pertama, toxic itu sebuah hubungan bisa dikatakan toxic di saat kita udah menjadikan pasangan lebih dari segala-galanya, bahkan melebihi Tuhan. Bahkan kalau kita nggak bisa hidup tanpa pasangan kita itu juga udah istilahnya toxic ya, Kak. Karena sampai kita nikah pun harusnya kita cuma nggak bisa hidup tanpa Tuhan aja ya. Pasangan tuh menjadi partner, bukan menjadi segala-galanya. Terus toxic di saat kita melibatkan dosa dalam relationship kita. Terus toxic juga di saat beracun ya, udah bawa dampak negatif, kita tergantung sama dia, dia juga tergantung sama kita. Dan kalau tadi ada pertanyaan apakah bisa dipulihkan, kalau dua-duanya, kata kuncinya adalah dua-duanya bertobat. Jadi kalau cuma salah satu aja, ya solusinya putus kalau pacaran. Nah, kalau nikah, nanti mungkin pas di breakout room ya bisa dibahas ya. Nah, terus tadi juga Kak Sinta sama Kak Lovi juga sama-sama bilang kita harus utuh penuh dalam Tuhan dulu. Dan aku setuju banget karena sebelum-sebelumnya juga aku mengalami kalau nggak utuh, akunya nggak utuh, mau pasangan sesempurna apapun, pasti relationship-nya nggak akan menyenangkan. Tapi kalau kita utuh dan pasangan kita juga utuh, jadi jangan cuma kita utuh, tapi pasangan nggak utuh ya. Tapi kalau kita ketemu yang utuh dan kitanya utuh, pasti hubungannya juga bisa fruitful banget dan jadi berkat buat banyak orang. Oke teman-teman, kita bakal toilet break 5 menit ya nih, 5 menit atau 10 menit sih? Toilet break-nya. Oh ya, teman-teman mau ingetin juga ya kalau misalnya kalian merasa butuh tenaga profesional gitu ya teman-teman, kalau lagi dalam hubungan yang toksik gitu ya, dan itu udah merasa mengganggu banget untuk mental kita, jangan ragu untuk hubungi tenaga profesional ya yang kalian kenal, ada Setuju. Tuhan, iya Setuju ada banget. yang psikolog juga ya, karena aku untuk webinar ini pun aku konsultasi juga sama Blessed Sister, salah satu Blessed Sister yang memang seorang psikolog gitu ya, untuk lebih ngerti lagi gimana sih solusinya untuk bisa keluar dari toxic relationship. Dan yang pasti, yang tadi jangan lupa mendekatkan diri sama Tuhan pastinya, karena yang bisa membebaskan kita itu cuma Tuhan. Dan komunitas ya, tadi Kak Sinta udah ingetin, itu penting banget dengan adanya I Declare misalnya gitu ya. Jadi komunitas kita dibimbing supaya nggak lagi jatuh atau terpuruk gitu ya, tapi bisa pulih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua dipulihkan. Amin. Kita kayak harus buat nanti nih tim editor buat onsite-nya dong. Ini kayak seru banget ya kalau onsite bisa langsung tatap muka. Kak Sinta juga mungkin mau tambahin lagi sebelum kita toilet break. Apa ya, aku tuh cuma menambahin, mungkin kalau di sini kan mungkin nggak semua pacaran mungkin, atau semuanya pacaran, nggak tahu juga ya gitu. Cuman aku mau gini, mau apa ya, kayak mau encourage juga gitu. Maksudnya kalau misalnya yang single gitu ya, aku harus cari siapa yang terbaik, aku harus cari yang terbaik. Menurut aku jadilah single dan hiduplah dengan senang gitu. Jadi itu penting karena gini, singleness itu kadang-kadang hanya dijadikan paradigmanya adalah hanya dijadikan transisi sebelum menikah gitu kan. Jadi single itu adalah juga karunia dari Tuhan gitu. Jadi paradigmanya menikah itu karunia dari Tuhan, single juga karunia dari Tuhan. Jadi ini semua nih sebenarnya yang healthy relationship ini bukan cuman di pacaran doang loh, di hubungan setiap hubungan yang kalian jalani dengan orang banyak ini tuh berlaku gitu. Maksudnya ini tuh juga ya kalian sudah penuh dan lain-lain itu berlaku gitu. Jadi buat yang single juga hiduplah dengan happy. Single tuh bukan berarti kadang-kadang paradigmanya kan single itu kayaknya lebih rendah daripada yang pacaran atau menikah gitu. Tapi dua-duanya punya kedudukan yang setara gitu, bahwa single itu karunia dari Tuhan, itu juga menikah juga karunia dari Tuhan. Jadi memang mungkin seasonnya memang kalian single, ataupun memang mungkin akan single, kita nggak tahu ya sampai nanti gitu. Sadarilah bahwa itu juga karunia dari Tuhan, bukan kalian tuh ngenes banget gitu, enggak. Jadi memang relationship ini untuk semua, untuk single pun juga. Yes, that's good Kak Sinta. Asli ini kita harus 2 jam nih bagian section. Masih mau nanya sebenarnya aku beneran nih, kan aku host, jadi aku nanya kan. Aku mau dengar jawaban kakak berdua sebenarnya tadi. Tapi udah kita break dulu aja, pas banget soalnya jam 8 tepat nih. Kita sampai 8:20.05 ya. Sampai 20.05 kita balik lagi, dan nanti pas kita balik kita bakal langsung gabung di breakout room. Nanti teman-teman akan langsung assign, langsung masuk ke breakout room yang udah diatur sama tim panitia. So teman-teman boleh matiin kameranya bentar kalau dia mau ke toilet.
Terserah kalau mau dibawa ke kamar mandi juga HP-nya, tapi matiin kameranya ya guys. Jangan sampai ada yang lupa matiin kamera. Kalau ada yang mau ngambil minum juga boleh, silakan. Nanti kita balik lagi jam 8:05. So, see you guys in 5 minutes. See you. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya
Yay, welcome back guys. Jadi kalian gimana nih? Tadi breaknya 5 menit cukup nggak? What did you guys do? Kalau aku tadi ngambil Gojek tadi soalnya nggak disponsorin sih, tapi tapi tadi mesen jus, jadi breaknya aku pakai untuk ngambil Gojek. Karena nggak bisa ke bawah kan kalau lagi Zoom. Nah, sekarang kita mau lanjut nih. Terserah teman-teman mau sambil menikmati jusnya kayak aku, atau menikmati kopi, tapi jangan kopi deh, nanti nggak bisa tidur. Atau teh, ataupun air putih, sehat juga. Terserah, pokoknya sambil menikmati minuman kalian, kita bakal lanjut diskusinya. Nah, tadi mungkin ada yang baru gabung, telat, karena kerja atau karena apa. Tadi kita udah ngebahas soal toxic relationship, gimana bisa keluar dari toxic relationship. Intinya kita semua bisa ya. Pertama-tama kita harus ingat kita bisa keluar dari toxic relationship. Itu tadi yang Kak Sinta dan Kak Love bagikan. Apalagi kalau kita di tahap pacaran ya, karena di saat pacaran masih bisa putus teman-teman. Jadi jangan sampai salah ambil keputusan. Dan buat teman-teman yang single juga harus memilih pasangan dengan bijak biar kalian jangan sampai masuk ke toxic relationship. Nah, sekarang ini kita mau di break karena waktunya udah terus jalan. Jadi langsung aja teman-teman, ini akan ada panitia yang nge-breakout room-nya. Coba aku cek dari tim panitia. Ini teman-teman jadi leave dulu atau gimana nih? Oke, langsung join aja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada tulisan invitation untuk join breakout room-nya, langsung diklik yes aja. Oke, sampai ketemu lagi nanti ya. Selamat berdiskusi di breakout room. Halo semuanya. Hai, ada yang dari CLCC. Halo Kak. Kathleen ya? Oh, kamu cuma CLCC. Ya, kemarin aku nonton Kakak sama suami Kakak. Oke deh. Ketemu di sini kita ya. Oke. Iya. Halo semuanya. Aku kalau misalnya memungkinkan open cam boleh open cam karena ini kan lebih private ya. Jadi boleh nih open cam ya kan sambil kita sharing-sharing. Nah, tadi aku di briefing sebelum acara di breakout room ini akan dikasih kesempatan untuk tiga orang yang bisa cerita atau mungkin mau bertanya juga boleh. Maksudnya kayak cerita dan sharing gitu ya pengalamannya tentang toxic relationship atau pengen ngebahas sesuatu tentang toxic relationship juga boleh gitu. Jadi kayak aku lebih kasih kesempatan buat teman-teman semua untuk ngebahas soal toxic relationship dari masing-masing teman-teman alamin gitu. Boleh? Mulai dari siapa aja sih sebenarnya aku nggak bisa tunjuk ya karena aku nggak tahu belum kenal kita semua. Jadi siapa yang bisa sharing boleh nih langsung aja open mic-nya aku kenalin diri dan boleh mulai cerita gitu. Ada? Shalom Kak Sinta. Shalom, dengan siapa ini ya? Vita, betul? Iya Kak, iya dengan Oke. Vita. Maaf ya Kak, ini aku belum bisa open cam, Iya. soalnya kayaknya jaringannya susah. Oke. Jadi kalau open cam nanti kan datanya lebih banyak gitu. Gini Kak, mungkin aku mau sedikit sharing sama mau tanya. Emang betul banget tadi yang disampaikan di awal tadi dari kesimpulannya kalau emang toxic relationship itu kita bisa keluar kalau kita emang lebih ke memandang Tuhan ya, karena kalau emang kita pakai kekuatan kita sendiri itu kita benar-benar nggak bisa kayak jatuh bangun terus padahal kita tahu itu tuh hal yang mendukakan hati Allah Roh Kudus, tapi kita nggak tahu kenapa kita itu kayak jatuh bangun terus gitu Kak. Kakak pernah ngalamin nggak ya? Iya. Padahal itu maksudnya kita udah bertobat, udah tahu Roh Kudus itu berduka dengan apa yang kita lakuin, tapi kita cuman kayak kapok lombok ya kalau bahasa orang Jawa ya. Jadi kayak kalau rasa pedes itu rasanya pengen ulang-ulang terus. Udah tahu itu pedes gitu Kak. Nah, tapi di satu titik puji Tuhan, bener Tuhan bisa angkat setiap umatnya, angkat setiap anak-anaknya yang emang bener-bener mau
buat ambil keputusan yang radikal menurut saya, yang radikal untuk kita mau memutus rantai toxic relationship itu. Dan puji Tuhan, kalau kita minta pertolongan Tuhan Roh Kudus, pasti Tuhan akan berikan kekuatan yang luar biasa. Dan satu lagi mungkin yang benar-benar bisa melepaskan kita tuh kalau kita juga bisa melepaskan pengampunan ke orang itu. Kalau kita mungkin dari diri kita mungkin kita belum bisa ngampuni, itu rasanya kita juga belum bisa lepas dari itu gitu Kak. Itu yang aku rasain sih, sharing dari aku. Nanti Kak Sinta bisa menanggapi. Dan yang aku mau tanyakan gini Kak, kalau misalkan ada orang yang atau ada anak Tuhan yang dalam hubungan sebelumnya sudah melakukan free sex, kemudian apakah itu berdampak dengan keturunan berikutnya, maksudnya keturunan dia gitu? Karena kalau seperti itu kan ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu ya Kak, kalau seperti dosa keturunan seperti itu. Nah, itu menurut Kak Sinta gimana? Apakah ada dampaknya di dalam pernikahan itu dan ke keturunannya? Itu Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you sharingnya. Ini aku bilangnya Kak Vita aja ya, karena aku belum tahu berapa, jadi kakak aja sih. Kak Vita, terima kasih. Kalau soal dosa kayak keturunan gitu ya, aku percaya gini, Tuhan itu sudah punya rencana dalam setiap benih yang dia taruh dalam rahim setiap ibu gitu. Jadi dan rencananya luar biasa, dahsyat dan ajaib untuk setiap manusia yang dia taruh di dalam rahim seorang ibu gitu. Jadi soal dosa keturunan buat aku, Tuhan tuh tidak dia sudah menebus semua manusia di kayu salib dan itu sudah selesai gitu. Jadi buat aku, kalau kita lihat Tuhan kasih kesempatan manusia berkali-kali sampai segitunya, Tuhan kasih sayangnya segitunya buat kita, Tuhan juga akan kasih sayang yang sama untuk, apalagi untuk bayi atau janin yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa, dan Tuhan punya rencana yang sangat besar untuk si anak itu gitu. Jadi buat aku itu kurang tepat ya, kurang bisa dibenarkan kayak dosa keturunan, nanti keturunannya begini, nanti keturunannya mengalami apa gitu. Tapi mungkin cara didik iya gitu, maksudnya cara didik orang tuanya, mungkin ada trauma orang tuanya ke anak itu, iya bisa. Tapi untuk kayak nanti Tuhan mengutuk anak itu atau apa, itu buat aku Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang punya rencana dahsyat dan ajaib buat setiap orang. Jadi Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang mengutuk ciptaannya sendiri gitu. Justru dia mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kita dan membenarkan kita di matanya. Gitu sih kalau aku. Gitu, Kavita menjawab ya? Oh iya Kak, makasih. Kalau boleh mungkin satu lagi Kak, kalau misalkan Boleh. itu yang seperti di kitab Kejadian Ketularan yang Allah Bapa itu maksudnya gini, yang Allah yang membalaskan kesalahan Bapa pada keturunan ketiga dan keempat. Nah seperti itu menurut Kak Sinta gimana Kak? Ya, mungkin itu ditujukan memang untuk zaman itu kan ya Vita. Jadi kalau misalnya kita baca firman itu, kita harus tahu tuh konteks di dalam kejadian itu, Tuhan itu lagi berbicara apa gitu kan. Jadi apa nih yang dia omong di situ. Nah, di situ kan memang Tuhan akan mengutuk. Nah, itu untuk bangsa-bangsa itu kan saat itu gitu kan. Tapi waktu Tuhan Yesus datang dan dia mati di kayu salib, dia sudah menebus semuanya itu gitu. Jadi dia Allah yang menjadi manusia dan dia bangkit. Nah, itu yang menjadikan kita tuh sebagai manusia yang dibenarkan gitu. Termasuk keturunan-keturunan kita gitu. Iya Kak, ya terima kasih banyak Kak Sinta, Tuhan memberkati buat sharingnya yang luar biasa. Ada lagi yang punya sharing tentang toxic relationship atau mungkin sekarang dalam hubungan toxic atau misalnya ya apapun yang mau ditanyain tentang healthy relationship boleh. Atau ada yang mau sharing nggak? Halo Kak, aku mau sharing. Ini Kathleen, oke. Gimana Kathleen?
Jujur, pengalaman aku mirip sama Kak Shinta sih, yang sebelumnya aku juga pernah diselingkuhin tapi untungnya aku cuma 1 tahun sih Kak. Cuman Berarti aku lebih bodoh ya. aku tuh begitu tahu dia selingkuh, soalnya aku taunya juga berkat aku berdoa sih Kak. Jadi lingkungan aku sebenarnya emang udah nggak setuju kan aku sama dia. Nah cuman aku tuh tetap ya berusaha karena yakin dia beda gitu, udah berubah kan. Tapi akhirnya aku coba berdoa gitu ke Tuhan, tapi dijawab sama Tuhan itu baru kayak 6 bulan setelah aku berdoa gitu loh. Dan aku baru sadar kalau itu doa dari Tuhan tuh tiba-tiba kayak ada yang ngomong gitu. Sebenarnya ini yang kamu doain dan aku udah jawab. Nah karena kayak gitu akhirnya aku mutusin untuk putus kan Kak. Nah cuman mantan aku tuh sampai berarti udah 4 tahun tuh dari kejadian itu, tapi masih suka kontakin aku tuh Kak. Nah jadinya berdampak kayak aku tuh susah untuk ngelupainnya juga gitu, untuk kayak traumanya tuh jadi susah dan kayak jadi nggak bisa ngebuka hati, jadi takut gitu loh karena selalu mikir kayak bakal jadi lagi kayak gitu gitu. Walaupun yakin, walaupun udah doa ke Tuhan juga kayak minta eh, laki-laki yang dari Tuhan, cuman kan gak semua orang di gereja itu baik ya, kayak banyaknya malah yang di gereja tuh kayak cuman berkedok Tuhan, tapi kelakuannya tuh gak kayak gitu, soalnya mantan saya tuh anak pendeta, jadi lumayan sulit juga gitu. Terus sih kayak gimana caranya biar aku tuh bisa trauma itu gak kebawa ke relationship berikutnya gitu. Iya, aku juga ngalamin tuh yang kayak gitu tuh, maksudnya kayak jadi insecure gitu kan, jadi kayaknya curiga, aduh enggak lah ini mah udah terus begitu underestimate kayaknya semua kayaknya gitu deh bisa jadi anak pendeta aja gitu kan, kadang-kadang kan kita kan gitu ya, kayak udahlah gitu. Tapi kalau aku ya, kalau misalnya kan kamu sekarang lagi masa, menurut aku ini lagi masa memang pemulihan lah gitu, pemulihan hati gitu ya. Kadang-kadang kita tuh sebagai manusia kan juga punya rasa sakit gitu ya. Nah itu memang butuh dipulihkan bersama dengan Tuhan gitu. Terus kalau buat aku selama journey-nya ini kamu masih begitu ya, masih sakit gitu, masih apa, ya mungkin belum bisa memulai hubungan yang baru gitu. Gimana sih taunya kalau kita tuh udah bisa lagi gitu menjalani hubungan waktu kamu bisa waktu kamu sudah tidak merasa sakit lagi gitu. Waktu kamu menceritakan itu, waktu kamu mengingat itu, kamu sudah tidak merasa sakit lagi, justru malah itu dijadikan kamu tuh jadikan makna lah buat hidup kamu gitu. Kita ngerasa aduh gue kok gue masih insecure nih, gue masih trust issue nih sama orang gitu segala macam. Nah mungkin memang itu belum ready untuk kamu memulai hubungan gitu. Nah waktu kamu bisa kayak aku nih jujur ya, waktu menceritakan itu tuh ke orang-orang gitu ya, kalau masih sakit tuh rasanya aku belum sembuh, tapi aku bisa menceritakan ini dengan hahaha gitu, maksudnya dengan ya aku sudah mengampuni dia dengan dan berdamai dengan diri sendiri, aku mengampuni diriku sendiri dan aku mengampuni orang itu gitu. Dan ujung-ujungnya pasti kalau bahkan aku sekarang kalau ceritain mantan nih sama Kak Marsha nih kayak ya mantan kamu ini kan, ya mantan kamu, dan itu tuh nggak ada rasa cemburu, nggak ada sakit hati lagi, nggak ada apa. Nah itu menurut aku itu sudah cukup siap ya untuk menjalin hubungan lagi gitu kalau rasanya sudah aman gitu. Tapi kalau misalnya kamu memang masih belum, ya mungkin sabar dulu gitu ya. Dekat boleh, kenalan gitu, bisa berteman dengan laki-laki yang baik gitu. Tapi ya kenali aja dulu gitu, berteman aja dulu. Nanti kan lama-lama kan juga kamu bisa pulih gitu. Tapi ya pulih juga menurut aku adalah keputusan gitu ya. Sometimes kita kan pulih itu kalau kita tetap kayak misalnya nih di dalam lumpur nih, kita pengen bersihin gitu, tapi kita nggak mau keluar dari lumpur itu kan, kita kan nggak akan bersih-bersih gitu ya. Nah itu butuh keputusan untuk kita bangkit dan keluar dari situ gitu bersama dengan Tuhan gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Nah Kak, menurut kakaknya mending aku cut off aja atau gimana nih Kak? Soalnya menurut aku lumayan Jadi kamu lagi mengganggu deket gitu. sama orang. Aku jadi ketularan sebenarnya karena aku tuh orang Bogor sebenarnya. Jadi kalau ketemu kayak gini tuh jadinya keluar deh. Ya kamu tuh masih ini ya deket gitu, maksudnya sekarang lagi deket gitu maksudnya, atau misalnya sekarang lagi deket sama si yang mantan kamu itu? Jadi selama 4 tahun tuh dia kayak suka kontak-kontak, tetap masih suka. Cuman ya aku tuh kayak nggak mungkin
aku nggak nanggepin juga. Jadi ya suka nanggepin sih, tapi nanggepinnya ada batasnya juga gitu. Cuman kan itu kayak ngeganggu juga gitu kok, kayak jadi Iya, kepikiran lagi gitu. iya. Kalau kamu belum bisa menerima atau misalnya memang belum siap untuk berpacaran gitu ya nggak apa-apa, ngomong aja terus terang kayak ya kita berteman saja dulu gitu. Maksudnya kita berteman aja dengan batasan teman gitu dan lain-lain. Jadi dia juga tahu, kamunya juga secure gitu. Tapi Jadi begitu ready, jangan, silakan gitu. jadi jangan di cut off gitu kok. Maksudnya sama mantan aku ini. Sebenarnya itu keputusan kamu sih, kamu mau cut off atau enggak. Cut off dalam arti apa nih? Maksudnya kayak tidak berhubungan chat-chatan atau apa gitu-gitu ya? Heeh. Ya kalau menurut kan kamu ya yang bisa melihat intensinya kemana gitu, ya kan sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya memang intensinya sudah ingin berpacaran lagi dan kamu belum siap, ya monggo dikomunikasikan dengan si mantan itu gitu. Maksudnya kayak ya sekarang gini ya kita tuh berteman aja, bla 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 gitu. Oke, Itu baik. sih. Kan sekali lagi Kak mau nanya. Oke. Nah, gimana waktu Kakak masa pemulihan itu gimana langkah-langkah Kakak bisa keluar dari rasa insecure yang kayak gitu? Negative Eh, thinking-nya gitu. itu emang proses sih ya. Itu aku juga nggak bilang itu kayak langsung gitu, kayak sekejap gitu enggak sih. Justru memang proses. Cuman memang hari demi hari itu aku apa ya kayak 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 gitu sih kayak surrounding yang tadi ya yang penting tuh sama sama Tuhan juga kenal Tuhan lebih lagi tuh itu penting. Terus yang penting tuh kita tuh sadar bahwa apa ya itu tuh kita sadar bahwa itu tuh salah gitu. Repot kalau kita nggak sadar kalau itu tuh fine fine aja gitu loh. Jadi kayak ya gue insecure gue apa adanya lah gue gini emang gitu kan gue lagi begini situasinya tapi sadarilah bahwa itu nggak oke gitu kita tuh lagi nggak oke loh gitu. Nah kita terus untuk mau bertumbuh dan diisi gitu diisi sama sama mentor kamu kalau aku saranin kamu kan pasti ada home-nya ya ada ikut home terus juga mungkin dimuridin dimentorin gitu maksudnya sama mentor yang kamu percaya itu juga penting banget. Terus satu lagi kalau aku tuh anaknya gini suka kayak misalnya aku insecure atau misalnya aku sama hal tertentu tuh aku takut gitu. Kadang-kadang tuh aku suka tabrakin diriku ke hal itu, paham gak sih? Kayak kayak apa ya? Oh, kayak beraniin diri gitu Iya, ya. Kayak kayak cobain. iya, ya udah gitu. Tapi bukan berarti pacaran ini buat dalam konteks bukan langsung yaudah gue pacaran aja biar enggak sih. Misalnya kayak dalam hal tertentu gitu kayak misalnya aku takut mencoba aku pernah dikecewain sama orang gitu misalnya kan kayak satu orang ini mengecewakan aku sangat banget dari segala macam tapi aku kadang-kadang untuk get rid of the insecurity itu ya kayak overthinking dan lain-lain aku tuh malah menyebutkan aku ajak ngobrol dia aku ini dia gitu. Nah mungkin dalam ini kamu mungkin insecure-nya kamu tuh apa gitu misalnya tapi kamu bisa menceburkan diri ke hal-hal yang kayak oke enggak gue mau challenge gue gini gue mau challenge diri gue ini gitu jadi kayak lebih ke isi diri dengan itu sih gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih sharingnya. Mantap. Thank you. Yang lain ada. Oh nggak apa-apa, mohon maaf tidak bisa on cam dan on mic karena di rumah lagi rame. Ingin bertanya apakah sebenarnya topik seks perlu dibahas pada saat pacaran karena kita tahu bahwa di Indonesia merupakan hal yang tabu untuk membahas hal ini ketika pacaran. Tapi kadang bisa kaget waktu pernikahan ternyata misal pasangan kita punya kelainan dalam perilaku seksual. Itu kalau punya kelainan mah ya harus dibahas ya. Maksudnya ya harus sih kalau nggak repot gitu. Yang namanya pacaran tuh kan tadi aku bilang harus ada mentor. Nah itu memang harus diiniin sih, diomongin gitu dan kalau di kita juga kan ada bimbingan pranikah ya namanya bimbingan pranikah. Nah itu tuh juga ada tuh menyangkut tentang seks. Jadi memang harus dibahas kalau misalnya memang sudah mau ke arah yang lebih serius lagi gitu. Maksudnya kayak pasti kan pengenalan tahap yang lebih dalam kalau misalnya dibahas ya harus dibahas sih kalau memang punya sesuatu gitu. Gitu kalau dari aku. Mungkin ada yang mau nambahin nggak atau punya pengalaman yang sama gitu? Ini siapa nih? Ada Aldrian ya. Halo Kak. Hai.
Ya, perkenalkan aku Olin. Oh, Olin, hai Olin. Oh iya, sorry nih pakai nama kampus lagi. Iya Kak, aku mau tanya tadi seperti yang dibahas sama Kak Sinta sama Kak Love tadi sebelumnya, kalau kita harus mau in a relationship kalau kita udah mampu ya memberi tanpa mengharapkan dikasih kasih itu kembali gitu. Tapi kadang ya mau dibilang cinta itu kadang sometimes illogical ya. Nah, dengan itu kadang orang itu agak salah persepsi tentang kasih yang benar-benar mau kita kasih karena kasih dari Tuhan sama toxic relationship. Contoh, kita selalu mau mengampuni tapi kesalahan yang diberikan sama pasangan kita tuh selalu dibuat dalam kesalahan yang sama. Nah, itu gimana Kak cara membedakan toxic relationship dan seperti memberikan kasih tanpa pamrih gitu Kak? Kalau buat aku ya, kita kan tahu ya yang Tuhan mau dan Tuhan gak suka gitu, dan yang Tuhan suka gitu. Nah sebenarnya guidance-nya apa sih? Guidance-nya adalah firman Tuhan gitu. Jadi memang renungkanlah firman Tuhan. Kalau kita renungan firman Tuhan, kita pasti tahu batasan itu gitu. Maksudnya kadang-kadang kan sampai tahap mana kita harus memberi gitu, sampai tahap mana kita harus memaklumi gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya kita bisa tahu kalau kita udah tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu firman yang hidup gitu kan. Kita baca firman Tuhan, kita tahu apa yang sebenarnya boleh dan gak boleh, yang segala macam itu di firman. Nah, kalau itu kan kita punya Roh Kudus dalam hati kita kan masing-masing. Tuhan udah kasih Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Nah, kalau memang kita di dalam hati kita tuh kayaknya ini udah nggak bener nih gitu, misalnya kayak aku mengampuni kamu karena kamu selingkuh gitu misalnya. Nah, atau aku mengampuni kamu karena kamu memukul aku gitu. Nah, itu kan sebenarnya udah bukan kasih lagi gitu kan. Nah, itu sebenarnya halo ya. Nah, itu kan sebenarnya udah bukan kasih, itu tuh sudah menjadi toksik gitu. Nah, itulah yang sebenarnya kita harus sadari dan aware gitu. Jangan sampai kita jadi kayak kacamata kuda, enggak, pokoknya kata Kak Sinta harus memberi, mengampuni, enggak gitu juga, say gitu kan. Kita harus pakai hikmat juga dari Tuhan bahwa apa yang diajarkan kasih itu tuh apa yang dari Tuhan. Nah, makanya firman Tuhan adalah secara keseluruhan sebagai pasangan, yaitu kita harus sama-sama menyukai firman Tuhan. Kalau enggak, cuma salah satunya doang, satunya digeret-geret, ribet deh tuh. Jadi makanya itulah tanda-tandanya kalau pasangan berpacaran yang sehat itu memang dua-duanya harus cinta firman Tuhan. Kalau enggak ya repot gitu kan. Apa nih, ada chat ya? Wow, banyak ya? Panjang? Terus Thank you. Ini Fani ya? Fani boleh cerita aja nggak? Kalau aku baca kayaknya ini nanti jadinya ini. Mana Fani? Cek. Oke. Halo Fani. Fani bisa on cam nggak? Oh, oke. Oke, bentar ya. Kita bacain aja deh ya. Hai Kak, dulu aku pernah punya hubungan dengan laki-laki 10 tahun gitulah. Terus singkat cerita usiaku menginjak 17 tahun. Aku sempat terjebak dengan hubungan seks sampai usiaku 23 tahun. Aku berpikir dulu setelah aku memberi itu, aku dan dia akan bersama ya. Walaupun dia kalau sama aku sebenarnya sayang banget. Cuman yang buat kesal itu dia bisa secara sadar, secara sadar banyak aku depan teman-temannya Kak. So pas akhir tahun 2023 hubungan kami putus, tapi sebelum putus aku pernah bertobat buat Tuhan tunjukin kalau dia baik, Tuhan dekatkan. Salah doa itu kami berapa bulan putus, tapi entah kenapa bulan ini dia datang balik ke aku dan beri aku kesempatan buat aku perbaiki semuanya. Tapi anehnya perasaan aku udah gak excited dulu. Tapi lihat dia kayak perasaan dulu kembali lagi.
Dan sampai sekarang kami akhirnya komunikasi lagi, Kak. Memang selama pacaran dulu aku juga salah, kadang aku egois, memaksakan keinginanku. So, boleh nggak kasih solusi kami kembali? Kalau kalau ini mah apa ya, balik lagi ke masing-masing. Cuman gini, aku kasih ilustrasi aja ya. Memang perubahan dan pertobatan manusia itu memang Tuhan bisa mengubahkan gitu. Ingat, yang bisa mengubahkan tuh cuman Tuhan, bukan kita, bukan manusia gitu. Yang bisa mengubahkan hanya Dia dan Tuhan, keputusan Dia dan Tuhan. Nah, kalau pernah diselingkuhi gitu dan kalau pernah dikecewakan, nah itu emang akan lebih berat di kitanya sebenarnya gitu ya, pernah melakukan bukan diselingkuhi, pernah melakukan hubungan gitu ya. Nah itu tuh bisa aja gitu, maksudnya bisa aja, tapi ya kalian sama-sama tadi ya mau bertobat gitu, mau dimentorin, jadi jangan menganggap mentor itu atau gereja itu mencampuri hubungan kalian, itu enggak gitu. Jadi justru kalian adalah anak-anak yang harus punya batasan, harus punya koridor gitu, karena sebelum nikah kan, supaya itu jangan terjadi lagi. Yang pertama ya dua-duanya harus mau bertobat ya, harus mau dimuridin, harus mau dimentorin gitu. Nah, kalau dia berubah puji Tuhan, kalau mau berubah nih dua-duanya puji Tuhan. Tapi kalau aku mau saranin juga, kadang-kadang gini, waktu kita beli bebek gitu ya, nanti pas di pernikahan ya wujudnya bebek juga kan gitu, nggak mungkin kita beli bebek nanti jadinya pas di pernikahan jadinya jerapah gitu misalnya, ekspektasinya jadi jerapah kan nggak mungkin. Nah, kamu sudah melihat baik buruknya si calon pasangan kamu ini gitu kan, pacaran udah lihat nih, udah lihat baik buruknya, udah tahu jelek-jeleknya mungkin dan segala macam. Bisa nggak kamu menerima dia kembali? Kalau bisa ya silakan, puji Tuhan, ke arah yang lebih baik gitu. Dan aku percaya bahwa waktu kita secara manusia dewasa, kita sudah bisa menilai apa yang terbaik buat kita dan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dari aku sih gitu. Ada yang mau nambahin? Kak, gimana, mau tanya lagi, caranya bisa pulih dari penolakan, jadi sudah menjalani relationship, tapi tertolak dari keluarga pacar, jadi sudah putus, tapi rasa trauma penolakan itu masih ada. Gimana cara menghilangkan trauma itu sehingga bisa masuk ke relationship yang baru? Penolakan. Nah, sama-sama, Fanny. Kalau ngomongin soal penolakan ya, memang manusia itu kan banyak yang kita juga termasuk ini ya, maksudnya kayak rasa penerimaan yang tadi aku jelasin di main session tuh, kayak manusia itu pengennya diterima gitu. Tapi makanya waktu kita lihat Tuhan Yesus ya, dia juga ditolak kan dulu gitu. Waktu dia mau menebus dosa kita, dia tuh ditolak sama semuanya gitu. Jadi buat aku apa ya? Nah itu rasa penerimaan kita tuh masih lebih besar daripada cintanya Tuhan, cinta yang sebesar itu cintanya Tuhan buat kita gitu. Jadi kadang-kadang kita masih menempatkan si rasa penolakan, rasa penerimaan, rasa itu tuh di atasnya itu semua gitu. Jadi makanya kita tuh masih menganggap itu sesuatu yang matters banget buat kita, sesuatu yang kayak aduh ini penting banget nih buat aku. Sedangkan gini, apakah sepenting itu rasa penerimaan itu buat kita gitu, sedangkan memang Tuhan sendiri aja yang turun buat kita ditolak gitu kan. Jadi buat aku, kalau misalnya memang kamu masih ada rasa penolakan gitu, yuk cek lagi ke dalam diri kita, kenapa ya kok aku sepenting itu ya rasa apa ya, yang bertatah di hati aku tuh kayaknya rasa penolakan gitu, padahal Tuhan Yesus sudah menerima kamu apa adanya loh gitu. Tuhan Yesus sudah jauh lebih menerima kamu dan merangkul kamu, memeluk kamu daripada si orang tua mantan kamu ini gitu. Jadi apakah cinta Tuhan nggak cukup untuk memberi kamu penerimaan yang luar biasa? Nah itu coba cek lagi ke hati kita gitu. Apakah cinta Tuhan nggak cukup untuk kita? Kalau belum cukup, berarti kita sebenarnya masih ada yang lebih daripada Tuhan tuh. Coba kita cek lagi ke dalam hati kita, dan dari situ apa yang harus kita lakukan? Kita bertobat, kita minta ampun. Oh ya Tuhan, ternyata ya aku aja depan Tuhan, aku masih merasa tertolak sama orang itu. Berdoa aja sama Tuhan, curhat aja, tapi Tuhan bantu sadarkan aku bahwa cinta Tuhan tuh memang segalanya buat aku. Aku sudah diterima dalam tangan Tuhan gitu. Amin. Ada yang lain?
Kayaknya kita udah mau beres ya. Ada yang lain nggak? Masih mungkin satu lagi ya, satu atau dua. Ada siapa ini di sini? Banyak loh ini. Boleh nih buka mic-nya biar kita saling sharing, saling curhat. Ada lagi? Sama-sama. Terima kasih tadi yang sudah sharing dan bertanya. Emang gak gampang ya bercerita, tapi aku percaya lewat sharing satu sama lain kita bisa dikuatin. Ada lagi kah? Shalom Kak. Shalom. Siapa ini? Saya Christina Kak. Hai Christina, iya. Gimana? Gini Kak, aku mau tanya nih. Kan tadi aku udah dengar sedikit kalau misalnya keluarga pasangan kita hubungannya itu antara bapak sama suami istri gitu kan kurang baik gitu kan, dan hubungan antara ayah dengan anaknya gitu dengan pasangan saya yang sekarang itu dia menganggap tuh ayahnya disfungsi gitu. Nah, jadi waktu dia cerita begitu, bagaimana keluarganya, kadang saya tuh kayak ada ini sih Kak, kayak kekhawatiran gitu, itu bakal paling enggaknya kan dia akan ada yang terserap gitu kan ke pasangannya sekarang. Cuman aku lihat perilaku dia sih nggak seperti apa yang dia terima gitu, perlakuannya dia ke saya gitu kan. Tapi dengan cerita itu saya jadi kayak ada khawatir sebenarnya gitu. Menurut Kakak gimana ya nanggapinnya? Oh, tapi kalau sebenarnya dia nggak begitu gitu ya, berarti sebenarnya dia sudah penuh, dia sudah pulih dengan dirinya gitu, dia sudah settle dengan dirinya sendiri. Jadi Kak Christina sendiri yang memang itu kan berarti kan asumsinya kita kan sebenarnya kan. Nah itu yang kadang-kadang iblis tuh suka ganggunya di situ. Dia kan gini, dia kan gitu, nanti gini loh gitu kan. Nanti takutnya dia memperlakukan kamu tuh begini. Tapi buat aku kalau memang tidak kejadian dan itu ya harusnya dijalani dengan baik aja gitu. Kitanya yang ya harusnya lebih secure ya gitu dengan keadaan yang sekarang gitu, karena nggak ada intensinya juga kan. Mungkin memang ada backgroundnya tapi enggak gitu. Mungkin itu ketakutan kita, memang kadang-kadang manusia itu berasumsi 95% asumsi, 5% yang terjadi biasanya kan gitu. Gitu. Nggak usah terlalu ini ya Kak, berasumsi lebih. Iya, kadang-kadang kan kita kan ketakutan, nah itu dikuasai sama ketakutan, dikuasai sama kecemasan. Nah itu yang sebenarnya bikin kita jadi nggak tenang hidupnya gitu kan. Tapi Tuhan bilang tiada yang lain selain aku akan memegang engkau gitu kan, tanganku akan memegang engkau, aku nggak akan membiarkan kamu jatuh tergeletak. Nah itu janji-janji Tuhan yang memang ya Tuhan ada kok buat kita, dan Tuhan tuh ada sampai garis finish. Kalaupun ada nanti kejadian apapun itu, aku percaya bahwa Tuhan juga bekerja gitu kan dalam keluarga kita. Keluarga tuh nggak ada yang sempurna kan ya, Kak Christina ya. Jadi kayak kalau misalnya takutnya gini, kalau misalnya ada, ya wajar lah dalam keluarga tuh ribut kecil gitu, atau misalnya indikasi bete gara-gara apa, marah gara-gara apa. Nah takutnya kalau kita tuh berasumsi yang sangat amat gitu ya, itu jadi ini pasti gara-gara backgroundnya dia nih. Padahal sebenarnya itu wajar dalam kehidupan rumah tangga gitu. Kita sebagai manusia, sebagai istri, kita juga pasti sering bikin salah juga kan. Kita juga bukan manusia yang sempurna. Begitu juga pasangan kita, dia juga bukan orang yang sempurna. Jadi jangan sampai asumsi kita, gara-gara asumsi kita jadi meledak-ledakan masalah yang nggak perlu diledakkan gitu kan. Jadi nah itu sih kalau dari aku gitu. Makasih ya Kak. Sama. Oke, kita udah seru dibalik nih ternyata. Oke. See you di main room ya semuanya ya. Ini gimana ya caranya?
Oke Kak, thank you Kak Thank you. Sinta. Makasih Kak Sinta, Iya. Tuhan memberkati. Recording in progress. Hai, Yamima mana Yamima? Halo. Kita aja nih duluan hostnya. Tinggalkan tanpa host nih, ditinggalkan lagi sayang-sayangnya ini. Gimana breakout room-nya? Aku tadi Seru. berdoa tapi langsung terputus yang se-breakout room sama aku. Aminnya Wah. ya. Kita belum sempat berdoa lagi. Gak apa-apa. Tengah-tengah berdoa udah langsung kelempar ke main room. Jadi aminnya nanti ya guys. Oke. Iya. Ntar juga paling berdoa di sini kan kita di main room. Kita tunggu hostnya berarti ya. Iya nih. Gimana breakout room-nya kalian bersama dengan konselor dari ID Claire? Mantap. Mantap ya. Kalau kalian belum selesai, by the way bisa dilanjutin aja ya ke DM, bener ya? Dari admin ID Claire. Bener ya? Nice banget Kak. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Breakout room-nya memberkati. Puji Tuhan. Kalau kalian belum selesai, bisa DM aku juga boleh, DM ke ID Claire juga boleh ya, atau ke Sinta boleh, atau ke Yemima boleh. Yang pasti ID Claire bersedia membuka DM-nya untuk melayani ya, Nia. Iya Kak, boleh ke DM ID Claire, nanti ada mimin ID Claire yang balesin ya. Nah, iya. Oke, welcome back semuanya. Aku udah ngomong panjang lebar di breakout. Ternyata ini loh, kick out. Ini kocak banget ya. Tadi aku udah kayak kasih closing statement, ternyata aku ke kick out dari breakout room sendiri. Jadi yang tadi ada di breakout room aku mau minta maaf ya, karena sinyalnya jelek banget. Semoga kalian mengerti lah. Biar Roh Kudus yang mengartikan apa yang aku sampaikan ke hati kalian masing-masing. Oke, welcome back Kak Lope, Kak Sinta, dan semua teman-teman. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah join webinar hari ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang pertanyaan belum kejawab, bisa DM ID Claire.
bisa juga DM mungkin kalau V, Kasinta atau aku, akun Instagramnya ada ya, di-tag-in di ID Claire, jadi kalian bisa langsung message kita. Dan kalau misalkan ada teman-teman mungkin nggak bertanya, tapi mau sharing pengalamannya, pengalaman pernah ada di dalam toxic relationship, terus berhasil untuk keluar dan mau atau bersedia untuk di-post di ID Claire, nanti namanya disamarkan, bisa langsung DM juga ke adminnya ID Claire, karena nanti nama kalian akan disamarkan dan kejadian kalian bisa jadi berkat ya, bisa jadi kesaksian buat orang lain. Karena orang lain bisa melihat, oh kalau dia aja bisa keluar, saya juga bisa keluar dari toxic relationship. Oke, untuk mengakhiri webinar kali ini, kita mau foto bareng ya? Foto bareng dulu atau ditutup dengan doa dulu? Kalau oke sama Kasinta, mungkin mau ada closing statement nggak sebelum kita tutup webinar hari ini nih? Atau kakak boleh sharing dikit tadi dari hasil diskusi grup kalian, apa yang didapat gitu. Kalau Feh? Apa aku dulu nih jadinya? Ya, boleh. Oke, ya. Jadi yang tadi ya, karena kita udah keracunan semuanya ya teman-teman, jadi kita cuman bisa ditawarkan racun kita oleh Kristus, dan ketika kita sudah jadi anak Tuhan sungguh-sungguh, kita bawa penawarnya ini teman-teman kemanapun ada di dalam kita gitu. Jadi kita bisa bagikan penawarnya itu Tuhan sendiri bagi sekitar kita, bagi teman-teman yang masih dalam toxic relationship mungkin kita bisa bukan jadi juru selamatnya ya, tapi kita cuma jadi mak comblang teman-teman yang bisa bawa teman-teman kita atau saudara-saudara kita kepada Tuhan melalui kita gitu. Jadi marilah sama-sama kita perempuan-perempuan yang berani ya, berani untuk ambil keputusan. Kita perempuan yang berani bukan untuk melawan Tuhan, tapi justru kita perempuan yang berani untuk taat sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan arahkan untuk putus, untuk jangan ke sana gitu ya, kita ikut semua arahannya, dan Tuhan yang tolong kita semua ya teman-teman untuk keluar atau bahkan bawa sang penawar itu sendiri bagi sekitar kita yang terkena racun. Semangat jadi jawaban buat generasi ini. Amen. I like that closing statement. Jadi jawaban buat generasi. Jawaban kalau kita belum mendapatkan jawabannya. Jadi kita dulu untuk mendapatkan jawabannya. Kasinta, silakan. Kalau aku, kita tuh semua sudah dicintai lebih dulu gitu kan. Sometimes kita ngerasa tidak dicintai karena kita nggak sadar kita tuh sudah dicintai segitunya sama Tuhan gitu. Sekarang yuk kita sadari bahwa oh iya, Sinta sudah dicintai Tuhan terlebih dahulu, kalian juga gitu. Nah, kadang-kadang kita juga bisa marah sama Tuhan karena mungkin ya gitu, karena dalam toksik, kadang-kadang kita yang di dalam toksik kita bisa marah juga loh sama Tuhan gitu kan. Ya, kenapa Tuhan aku dikasih pasangan gini, kenapa Tuhan aku nggak dapet pasangan, kenapa pasangan aku inginin aku. Kadang-kadang kita juga jadinya apa ya, jadi toksik dan menyalah-nyalahkan. Kalau lagi dalam toxic relationship tuh biasanya kita tuh nembak kemana-mana gitu, nggak jelas gitu kan, arahnya juga nggak jelas, jadinya banyak orang yang terlukai gitu. Tapi aku mau bilang bahwa kebaikan Kristus tuh bukan terukur dari saya punya pacar dia atau enggak. Kebaikan Kristus bukan terukur dari saya sekarang kayak gimana sama dia, enggak. Tapi kebaikan Kristus tuh memang terbukti dari dia, pengorbanan dia di kayu salib buat kita gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau menjalani hubungan yang sehat ya, yang tadi dibilang kayak sebenarnya kita udah toksik, tapi yuk kita disehatkan kembali sama kasihnya Tuhan gitu. Jadi nggak ada lagi toksik dalam setiap hubungan yang kita jalani. Amin. Wah, berdua lagi nih kita. Kemana? Kayak si dia yang suka PHP ya, hilang muncul. Enggak, aku ya internetnya doang yang kayak si dia. Oke, kalau gitu guys, thank you banget kalau V, Kasinta untuk waktunya. Thank you juga untuk teman-teman yang join. Tadi ternyata kita udah foto bareng ya, jadi berarti kita foto lagi. Tapi boleh deh, biar Abdul foto kali ya Kak. Foto ya, yuk. Teman-teman, kalau ini ada beberapa layar, pokoknya ya, 1, 2, klik, kayak lagi, jangan 1, 2, oke, tim panitia tahu ya berapa layar
1, 2. Udah sampai bingung aku guys apa lagi. Sekarang udah selesai pemilu, boleh bebas ya tangannya. 1, 2. Sebelumnya kan pas pemilu bingung mau gini salah. Nah, udah ya, ini udah semua ya kok ya. Posisi maksudnya. Udah? Semuanya udah? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Mari kita mau tutup dengan doa, teman-teman. Pertemuan hari ini, biarlah apa yang kita dapat dari Kalove dan Kasinta bisa kita praktekin, bisa kita bagiin ke teman-teman sekitar juga. Dan yang paling utama, biar kita yang di dalam toxic relationship mau ngambil komitmen dan keputusan untuk mau keluar dari toxic relationship itu. Dan kalau kita yang toxic, kita mau ambil komitmen untuk pulih, untuk bisa jadi utuh, untuk bisa jadi secure dalam Tuhan. Oke teman-teman, mari kita berdoa dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh bertemu dalam webinar yang diadakan ID Declare hari ini. Tuhan, mungkin kami sebagai pembicara atau aku sebagai host ada kekurangan, atau kalau misalkan ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang clear, dan Engkau yang sampaikan sendiri Tuhan ke hati mereka masing-masing. Biar juga kalau ada orang yang masih ragu-ragu Tuhan, Kau berikan keyakinan Tuhan, Kau berikan keberanian untuk keluar dari toxic relationship. Dan hari ini kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya bahwa banyak jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa yang dikuatkan, dan kami akan mendengarkan kesaksian-kesaksian luar biasa Tuhan setelah dari webinar ini. Dan biar Tuhan kami berpisah, tapi Engkau terus menyertai mereka, dan Roh-Mu terus berbicara dalam hati mereka masing-masing, sehingga mereka boleh terus Tuhan membangun Tuhan dan berjalan dalam jalan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman. Terima kasih. Thank you, I Declare. Thank you, Nima, Sinta, and all Thank sisters. you. Terima kasih semuanya. kakak-kakak. You are so loved. You are so blessed. Bye-bye. God bless semua. Bye-bye. God bless you all. God bless. God bless you. See you again.